Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur marilah bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Dalam keadaan sehat walafiat, kita telah berhadir bersama mengikuti acara Silaturahmi Mahasiswa Baru Universitas Teguh Umar tahun akademik 2021-2022 pada hari ini, Sabtu 14 Agustus 2021. Salawat beriring salam, marilah kita sanjung sajikan keharibaan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas segala perjuangan dan telah menggiring peradaban manusia dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan nur Islamiyah sebagaimana yang kita rasakan pada saat ini. Yang kami hormati Staf Khusus Presiden Republik Indonesia Bidang Inovasi, Kewirausahaan, dan Pengembangan SDM Daerah Tertinggal, Bapak Gracia Josafat Jobel Mambrasar, ST, BSc, MBA, MSc. Beliau juga merupakan pembina inkubator bisnis teknologi Universitas Teguh Umar. Yang terhormat, Rektor Universitas Teguh Umar, Bapak Profesor Dr. Jasman J. Ma'ruf, SI, MBA. Yang kami hormati, Komandan Korem 012 Teguh Umar, yang diwakili oleh Dandim 0105 Aceh Barat, Bapak Letkol Infanteri Dimar Bahtera Esos, MAP. Yang kami hormati, Ketua Senat Universitas Teguh Umar, Bapak Andi Yusra, STMT. Yang kami hormati, Wakil Rektor Bidang Akademik, Bapak Dr. Insinyur Alfizar, DAA. Yang kami hormati, Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan, Bapak Dr. Ishak Hasan, MSI. Yang kami hormati, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Bapak Dr. Mursyidin, MA. Yang kami hormati, Bapak dan Ibu para dekan lingkup Universitas Teguh Umar. Yang kami hormati, para Kepala Biro lingkup Universitas Teguh Umar. Yang kami hormati, Kasatgas Prevensi Badan Narkotika Kabupaten Aceh Barat, Bapak M. Arif S. SE, SH, MM. Dan yang kami banggakan, seluruh mahasiswa baru tahun akademik 2021-2022. Untuk memberkahi jalannya acara pada kesempatan hari ini, marilah kita dengarkan dengan khidmat pembacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh Saudara Maulidin. Kepadanya dipersilahkan. Bapak dan Ibu para hadirin yang berbahagia, berhubung Saudara Maulidin yang posisi pada saat ini berada di Kabupaten Aceh Barat Daya, mengikuti program PHBD, maka untuk hal tersebut, karena mungkin gangguan jaringan, sehingga marilah kita awali acara yang sungguh berbahagia ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Dilanjutkan dengan menyanyikan mars dan himne Universitas Teguh Umar. Hadirin disilahkan duduk kembali. Pemutaran video sambutan Menteri Pendidikan
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Bapak Nadiem Anwar Makarim, BA, MBA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Teman-teman mahasiswa dan mahasiswi di seluruh Indonesia yang saya banggakan, pertama saya ingin mengucapkan selamat datang di kehidupan baru sebagai mahasiswa. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengingatkan teman-teman semua bahwa menjadi mahasiswa tidak sama dengan kenaikan jenjang sekolah. Menjadi mahasiswa berarti kalian memiliki kemerdekaan yang lebih luas untuk menentukan arah masa depan. Oleh karena itu, kami di Kemendikbudristek memberikan hak kepada semua mahasiswa di seluruh Indonesia untuk belajar di luar prodinya atau di luar kampusnya selama 3 semester. Mahasiswa Indonesia bisa memanfaatkan waktu tersebut untuk mengikuti program-program Kampus Merdeka, antara lain magang di perusahaan atau organisasi sosial dunia, melakukan studi independen, membangun desa, melakukan riset, mengerjakan proyek kemanusiaan, merancang dan merintis wirausaha, melakukan pertukaran mahasiswa di dalam dan di luar negeri, atau mengajar di SD atau SMP melalui program kampus mengajar. Semua program ini kami rancang untuk memberi ruang kepada mahasiswa dengan keragaman minat dan ketertarikannya untuk mendapatkan pengalaman yang tidak tertulis dalam buku teks atau bisa diajarkan dalam kelas. Pengalaman itu akan menjadi kendaraan kalian meraih mimpi di masa depan. Kami telah berkomitmen untuk tidak hanya memberikan kemerdekaan bagi mahasiswa, tapi menjamin keselamatan perjalanan kalian menggapai cita-cita kalian. Keunggulan dari program Kampus Merdeka adalah mahasiswa tidak perlu mengorbankan masa studinya. Kami mewajibkan perguruan tinggi untuk menerapkan transfer kredit dengan hitungan 20 SKS untuk setiap program Kampus Merdeka. Selain itu, melalui kerjasama dengan Kemendikbudristek dan LPDP, mahasiswa bahkan akan mendapatkan uang saku selama mengikuti program Kampus Merdeka. Tidak berhenti di situ, kami juga menyediakan beragam program beasiswa gelar atau non-gelar untuk mahasiswa aktif di seluruh Indonesia. Salah satunya adalah beasiswa unggulan yang dapat diikuti oleh mahasiswa baru yang masih duduk di semester 1. Teman-teman mahasiswa di seluruh Indonesia, komitmen kami untuk memerdekakan pendidikan tinggi tidak akan membuahkan hasil tanpa dukungan dan partisipasi teman-teman dalam program Kampus Merdeka. Manfaatkan masa kuliah kalian untuk mengenal diri kalian, membangun jembatan untuk meraih mimpi, dan berkontribusi untuk negeri. Saya percaya kemerdekaan adalah napas pemuda, napas mahasiswa, para generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, mari terus bergerak serentak bersama mewujudkan Merdeka Belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Bapak dan Ibu para hadirin yang berbahagia, berikutnya marilah kita dengarkan sambutan Rektor Universitas Teguh Umar kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Jasman J. Ma'ruf, SI, MBA, dipersilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan sekalilah, sallallahu wasallaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pertama-tama, seperti biasanya, marilah kita memanjatkan puji syukur kita kehadiran Allah SWT atas nikmat iman, nikmat kesehatan, dan hari ini nikmat kesempatan. Kita berkesempatan hadir pada acara yang sangat penting ini, yaitu acara silaturahmi mahasiswa baru Universitas Teguh Umar tahun 2021. Kemudian, salawat dan salam, mari kita tujukan kehadiran Nabi besar Muhammad SAW yang telah kita jadikan sumber inspirasi kita, sumber referensi kita dalam menempuh hidup ini, sehingga kita terus berjuang menjadi pengikut Nabi besar Muhammad SAW. Kita berharap dengan demikian kita akan menjadi manusia-manusia yang berakhlak mulia dan
rahmat bagi sekalian alam. Yang kami banggakan, para wakil rektor, ya, dan sekalian saya akan memperkenalkan kepada semua hadirin sekalian, adik-adik mahasiswa baru Universitas Teguh Umar. Saya mulai dengan wakil rektor bidang akademik. Wakil rektor bidang akademik dijabat oleh Bapak Dr. Alfizar. Kemudian berikutnya wakil rektor bidang administrasi umum dan keuangan yang dijabat oleh Bapak Dr. Ishak Hasan. Kemudian yang ketiga, wakil rektor 3 bidang kemahasiswaan Bapak Dr. Mursyidin. Oke, ada 3 wakil rektor di kampus ini, ya. Tentu dengan tiga wakil rektor ini dalam membuktikan kerja-kerja yang efektif karena wakil rektor berfungsi dengan baik. Kemudian berikutnya saya akan perkenalkan para dekan. Dimulai dulu dari di samping Warek 1, yaitu Bapak Basri, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Oke, baik. Kemudian berikutnya Dekan Fakultas Pertanian yang diwakili oleh wakil dekan bidang akademik, yaitu Bapak Khairuddin. Ya. Kemudian berikutnya Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat, yaitu Bapak Profesor Dr. Darmawi. Terima kasih, Pak. Kemudian Dekan Fakultas Teknik yang diwakili oleh Dekan 1, yaitu Ibu Insen. Oke. Selanjutnya Dekan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, yaitu Bapak Profesor Dr. Muhammad Ali Sarung. Oke, selanjutnya Dekan Fakultas Ekonomi, yaitu Bapak Profesor Dr. Teguh Sulham. Salam Teguh Umar. Nah, ada 6 fakultas di kampus ini. Ke-6 fakultas ini memiliki 20 program studi. Oke, nanti akan kita jelaskan lebih detail. Berikutnya, para kepala biru. Pertama, Bapak Mawardi. Salam Teguh Umar. Yaitu Bapak Mawardi ini kepala biru administrasi umum dan keuangan. Berikutnya Bapak Muslim Raden. Bapak Muslim Raden ini adalah kepala biro akademik kerjasama, ya. Oke, dan kemahasiswaan. Kemudian yang hadir di sini tentu para tim yang sangat kokoh ya untuk melaksanakan acara ini yang saya cintai. Kemudian yang berada di samping Pak Warek 1, Bapak Andi. Silakan Pak Andi.
Alam. Beliau adalah Ketua Senat Universitas Teguh Umar. Terima kasih, Pak Andi. Kemudian ya, yang kami cintai, adik-adik mahasiswa baru yang hari ini dilantik menjadi mahasiswa Universitas Teguh Umar. Maka sahlah label kepada mereka, bagi yang pria adalah Teguh Umar Muda. Salam Teguh Umar Muda. Kemudian berikutnya bagi yang perempuan, kita labelkan sebagai Cut Nyak Dindara. Salam Cut Dindara. Oke, baik. Kondisi hari ini kita berada pada kondisi COVID-19 yang sangat sangat mengkhawatirkan kita. Karena itu acara kita ini kita laksanakan secara Zoom dan hibrid ya. Sebagian di sini hanya sebagian kecil dan sebagian besar ada di screen. Ada 2.200 orang mahasiswa kita, calon mahasiswa kita ini mengikuti acara ini secara Zoom dari Sabang sampai ke Merauke. Hari ini kita bisa menghadirkan 6 perwakilan fakultas dan juga 1 perwakilan dari mahasiswa dari Indonesia bagian timur. Alhamdulillah tahun ini UTU mulai memiliki mahasiswa yang seutuhnya Nusantara, yaitu dari Aceh, dari Jawa, Sumatera tentu, ya, dari Kalimantan, Sulawesi, dan tentu tahun ini kita sudah menerima mahasiswa-mahasiswa kita dari Papua dan juga NTT. Ini menggambarkan UTU telah merambah secara nasional. Ya, artinya dengan usia baru 7 tahun, UTU telah mulai dikenal di peringkat nasional. Dan ini tentu kebanggaan kita semua, ini tanggung jawab kita semua. Sebagai sebuah kampus yang dihadirkan di Indonesia ini oleh pemerintah Republik Indonesia, tentu kita sangat bertanggung jawab bagaimana kampus ini harus dijadikan sebagai sumber inspirasi dan referensi di peringkat di peringkat Indonesia dan di masa depan tentu di peringkat dunia. Oke, kemudian yang kami hormati ya, mungkin belum hadir ya, tapi mungkin juga sudah hadir sebagian, yaitu para narasumber. Pertama, Mas Billy Membrazar, ST, MBA, MSc. Beliau adalah staf khusus Presiden Republik Indonesia. Kemudian juga berperan sebagai pembina inkubator bisnis teknologi Universitas Teguh Umar. Kemudian yang narasumber berikutnya yaitu Bapak Kolonel Infanteri John Afriandi, SIP, yaitu Komandan Korem 012 Teguh Umar. Tadi saya dengar beliau diwakilkan kepada Bapak Dandim Aceh Barat. Kemudian Bapak yang kami hormati, narasumber berikutnya yaitu Bapak M. Arif, SEMM, yaitu Kasatgas Prevensi BNK Aceh Barat. Hadirin sekalian yang saya cintai, kita memang sekarang berada dalam lingkungan yang sangat tidak pasti, lingkungan yang sangat dinamis. Oleh karena itu, ini harus menjadi kesadaran kita bagaimana kita harus lebih cepat lagi bergerak dibandingkan perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar kita. Jadi banyak hal yang harus kita sesuaikan untuk kepentingan itu. Dan proses belajar mengajar juga harus kita sesuaikan. Kita ingin ingatkan bahwa seperti yang disampaikan oleh Bapak Menteri tadi, yang disampaikan oleh Menteri Mas Nadiem tadi, memang ya pelajar itu
beda dengan mahasiswa. Pelajar itu lebih mengarah kepada proses teaching ya, proses pengajaran. Jadi karena apa? Karena dari segi usia, kematangan juga, maka proses ini mesti dilakukan seperti itu. Tapi begitu jadi mahasiswa, tentu beda. Kenapa? Karena kalau sudah jadi mahasiswa, maka sudah menanjak dewasa. Sudah dewasa, ya, bukan lagi remaja, tapi sudah menuju ke kedewasaan. Sebagai manusia yang sudah dewasa, tentu lebih siap untuk bekerja mandiri, lebih siap untuk menentukan pilihan sendiri. Kemerdekaan sudah bisa diberikan, karena sudah bisa memikirkan mana yang sesuai dengan kebutuhan dia, mana yang tidak sesuai dengan kebutuhan dia. Karena dengan itulah, maka itu jadi modal ke depan ketika telah menyelesaikan studi. Oleh karena itu, ketika mahasiswa, maka adik-adik mahasiswa nantinya lebih banyak sharingnya dibanding teachingnya ya. Sharing itu artinya lebih banyak diskusinya. UTU sudah mendeklarasikan dirinya sebagai kampus merdeka. Jadi mahasiswa juga harus ikut merdeka. Jadi proses pembelajaran juga harus merdeka. Makanya ke depan ya, dan sudah dipraktekkan juga sekarang di UTU ini, proses penilaian kelulusan mahasiswa lebih banyak dari partisipasi kelas. Lebih banyak dinilainya dari proses pembelajaran di kelas, yaitu dengan partisipasi. Setiap mahasiswa itu harus aktif bertanya, harus aktif menjawab setiap persoalan-persoalan yang dilontarkan dalam kelas. Jadi itu akan melatih mahasiswa itu menjadi seseorang yang cepat tanggap terhadap apapun permasalahan. Kalau dulu sangat textbook, ya, hafalan, ya. Sekarang nggak lagi. Sekarang yang lebih banyak adalah bagaimana kondisi-kondisi kekinian dibahas di kelas. Jadi tidak hanya dosen yang aktif, mahasiswa juga harus aktif. Bahkan lebih aktif mahasiswa dibandingkan dosen. Karena dosen hanya mengarahkan, membimbing dengan cara-cara yang lebih sedikit, tapi yang paling banyak adalah mahasiswa. Jadi mahasiswa itu didorong untuk terus tiap hari berbicara dalam ruang kelas, berdiskusi dalam ruang kelas, mesti dibahas kasus-kasus yang memang diperlukan dalam setiap pelajaran tersebut. Ini penting karena banyak orang pintar, tapi tidak pintar menyampaikan, jadi masalah. Nah ini harus dilatih, ya, berbicara itu dalam ruang kelas dilatih. Begitu juga saya berharap kepada adik-adik mahasiswa ke depan, keaktifan ini menjadi sangat penting. Melatih diri kita ketika kita berbicara di hadapan banyak orang. Kita lebih pede, kita lebih yakin, kita lebih punya ide-ide besar yang kita bisa keluarkan. Ide-ide besar dalam diri kita pendam nggak ada artinya. Harus diwujudkan dalam proses pembelajaran kita. Oleh karena itulah kenapa kita pada hari ini menyampaikan ini kepada adik-adik mahasiswa yang sebentar lagi memang mulai kuliah. Jadi tinggalkan gaya-gaya lama, pasif, tapi mari kita gunakan gaya-gaya baru, aktif. Jadi diperbanyak dan didiskusi, dosen-dosen juga akan memperbanyak kasus-kasus dan juga dibicarakan hal-hal yang terjadi di luar dikaitkan dengan ilmu pengetahuan yang ada. Jadi saya ulangi, 50% nilai-nilai nanti ke depan adalah partisipasi kelas dan project base dan project paper. Jadi setiap mahasiswa itu wajib bikin paper dari semester pertama, lalu mempresentasikan setiap harinya. Ya. Jadi sehingga digilir, hari ini siapa saja bicara, minggu depan siapa saja lagi berbicara. Jadi ini menjadi penting disampaikan. Kemudian kampus Merdeka ini, ya, ini kebijakan kementerian yang mesti kita ikuti. Kenapa? Karena memang dengan cara begitulah akan menghasilkan lulusan yang berhasil tinggi. Bukan ikut-ikut saja. Ini bukan sunat, ini wajib kita ikuti. Meskipun ada yang mengatakan ini kampus Merdeka itu kan sunat. Enggak, ini wajib. Proses belajaran ini wajib. Karena apa? Karena dengan metode begini akan menghasilkan lulusan-lulusan yang siap bersaing. Ya, jadi saya ulangi, 50% nilai nanti ke depan itu ada dalam ruang kelas dengan diskusinya, yaitu partisipasi dalam diskusi, nilai diambil di situ, kemudian paper yang dihasilkan, dan presentasi yang disampaikan dalam kelas. Nah, baru nanti ujian final, ujian midterm test itu juga. Dua-dua itu 50%.
Jadi tugas-tugas harian itu tidak dikumpulkan tapi dibahas di kelas gitu ya. Nah, ini cara seperti itu ya. Nah, kemudian Kampus Merdeka juga memberi ruang kepada kita untuk magang. Kemudian mengambil mata kuliah. Nah, ketentuan kementerian ya, pengambilan mata kuliah di luar prodinya dimulai dari semester 3. Ya, beda dengan magang. Magang dimulai pada setelah 90 SKS. Ya. Itu diingat ya. Diingat bahwa kenapa? Karena memang ya, karena dengan cara begitu maka akan lebih mudah ya. Jadi makanya pertukaran pelajar itu dimulai dari semester 3 karena dari semester 3 lah mereka sudah bisa belajar di luar kampusnya. Jadi pemilihan pelajaran-pelajaran di luar prodi juga seperti itu. Itu ketentuan yang telah diatur dikendalikan oleh kementerian dan itu kita anggap paling sesuai. Jadi semester 3 sudah boleh mengambil mata pelajaran di luar prodinya. Setelah 90 SKS, sorry, bukan 90 SKS. Semester kelima sudah boleh mengambil magang. Semester 5 bukan 90 SKS. Ya. Kalau nggak sampai 90 SKS, itu 89 juga boleh. Dan karena ini juga dikendalikan oleh kementerian. Jadi oleh karena itu, ini kita laksanakan. Jadi kepada adik-adik mahasiswa harus siap ke depan untuk ikut magang. Karena dengan cara begitu maka kita lebih siap bersaing di luar sana. Kemudian harus mencari, sekarang boleh membayang-bayangkan apa mata kuliah di luar prodinya yang bisa diambil. Kenapa? Karena dengan cara begitu Anda bisa leluasa. Meskipun Anda sekarang di prodi teknik sipil, nah Anda boleh memilih pelajaran di luar teknik sipil, misalnya pajak terapan. Anda mau belajar tentang pajak di luar prodi sekalian bisa. Meskipun Anda itu jurusan komunikasi, Anda boleh mengambil mata kuliah IT di IT. Meskipun Anda itu jurusan akuntansi, Anda boleh mengambil 20 SKS bahasa Inggris ya, atau apa saja lah. Nah, ini kenapa dilakukan? Itu dalam rangka agar adik-adik mahasiswa sekalian lebih siap untuk menghadapi lingkungan yang sangat dinamis di luar sana. Kita harus bersaing. Hidup ini hakikatnya bersaing. Bersaing dalam ruang kelas untuk bisa mendapatkan nilai terbaik. Karena nilai terbaik itu adalah diberikan kepada anak mahasiswa yang paling rajin di situ, yang paling mampu memberikan sesuatu dalam ruang kelas. Jadi nilainya seperti itu, ya. Itu harus berbeda dengan yang di SMA mungkin ada banyak juga SMA sudah seperti itu. Jadi diberi ruang yang lebih luas kepada mahasiswa untuk berkreasi, untuk menyatakan pendapatnya, untuk menyatakan isi hatinya dalam ruang-ruang kelas yang ada. Itu menjadi hal yang ingin sampaikan, perbedaan antara kuliah kita di S1 ini dibandingkan dengan pembelajaran yang kita laksanakan di kampus ya. Tadi Bapak Menteri mengatakan 3 semester di luar kampus ya. Mungkin di luar prodinya lah. Tentu itu berat ya, tapi bagi kita di sini mungkin hanya 35 SKS yang kita wajibkan, yang wajib di luar kampus. Oke, baik. Kemudian saya ingin sampaikan bahwa tentang UTU ini mau dibawa kemana? Ya, saya ingin ingatkan bahwa waktu saya ya, saya sampai jam 9 ya. Oke. Nah, kampus ini kita sudah sudah ada kesepakatan bahwa kampus ini harus menjadi sumber inspirasi dan referensi. Apa itu sumber inspirasi? Sumber inspirasi itu adalah sesuatu yang bisa menggerakkan orang. Sesuatu yang bisa menggerakkan orang. Jika ada masyarakat luar meniru apa yang kita kerjakan, itu sudah menjadi sumber inspirasi mereka. Ya, sudah menjadi sumber inspirasi mereka. Nah, ini harus kita terus-menerus kita laksanakan. Nah, baru-baru ini kampus UTU sudah mendeklarasikan kompetisi Kampus Merdeka di peringkat prodi di lingkup UTU. Nah, itu nggak ada tempat lain. Nah, jika nanti ada kampus lain mengkompetisikan seperti itu, berarti itu telah menginspirasi kampus lain. Kemudian baru-baru ini juga UTU telah mendeklarasikan dan sedang melaksanakan implementasi Kampus Merdeka untuk pencegahan stunting. Juga nggak ada orang lakukan. Kampus manapun belum ada di Indonesia. Ini pengakuan daripada
BKKBN dan pengakuan daripada Pak Dirjen Dikti. Ini artinya jika nanti suatu waktu kita lihat bahwa ada kampus melaksanakan seperti itu adalah meniru apa yang ada di kampus itu. Nah, itu juga namanya menginspirasi, telah menginspirasi orang lain. Jadi mudah sekali diukur sebenarnya apakah UTU itu sudah mencapai visinya atau tidak. Itu dalam hal jadi inspirasi. Kemudian referensi. UTU harus menjadi sumber referensi. Apa buktinya menjadi sumber referensi? Jika semakin banyak karya-karya mahasiswa UTU, karya-karya dosen UTU dikutip dalam setiap tulisannya, dirujuk dalam setiap tulisannya, nah itu artinya juga sudah menjelaskan bahwa kampus ini juga telah mencapai visinya. Jadi visi kita adalah kampus UTU adalah ya wujudnya sebagai kampus yang menjadi sumber inspirasi dan referensi. Sumber inspirasi dan referensi. Jadi sebenarnya mudah sekali diukur apakah kita telah mencapai atau tidak. Nah, kemudian saya ingin sampaikan juga bagaimana peran mahasiswa sebagai sumber inspirasi dan referensi. Mahasiswa itu juga harus berkreasi dia. Harus menemukan sesuatu, harus katakanlah menghasilkan sesuatu yang bisa membuat orang lain bisa mengikutinya. Jika Anda mendapatkan sesuatu, punya ide sesuatu, lalu ide Anda tulis atau Anda wujudkan, lalu menginspirasi orang lain, berarti mahasiswa itu juga adalah juga dia sumber inspirasi. Jadi sekarang banyak sekali kompetisi yang dilaksanakan. Kompetisi ini bahkan dilaksanakan oleh kementerian yang belum pernah dilaksanakan sebelumnya. Nah, kali ini Kementerian Ristek, Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan dan Kebudayaan dan Ristek melaksanakan banyak sekali kompetisi. Ya. Nah, dalam hal ini kampus UTU juga mengikutinya. Dari 13 kompetisi yang UTU ikuti, semua kompetisi itu UTU dapat meloloskan proposalnya. Artinya dia menang, bersaing dengan yang lain. Karena dari 3.000-an peserta universitas di Indonesia, mungkin yang menang biasanya 100. Nah, UTU alhamdulillah selalu masuk dalam setiap lomba ini, dalam hal kemenangan. Jadi tahun ini UTU meloloskan ke 13 cabang lomba yang dibuat oleh kementerian. Nah, ini kenapa kita dorong dosen dan mahasiswa kita di situ? Karena dengan cara-cara beginilah maka UTU ini bisa lebih sukses. Bisa lebih menghasilkan lulusan-lulusan yang lebih lebih hebat di masa depannya. Nah, berapa jumlah proposal yang diloloskan? 38 proposal. 38 proposal ini artinya kalau kita bandingkan dengan jumlah dosen UTU yang hanya 300 atau kurang 278 ya. Dengan jumlah mahasiswa kita secara 4.000 orang, ini prestasi luar biasa. Nah, jika dibandingkan dengan kampus-kampus lain yang lebih besar, ya, dari segi komposisinya, proporsionalnya, maka kita lebih menonjol. Nah, UTU sangat concern dalam hal ini. Karena dengan cara beginilah, UTU ini akan cepat berkembang. Yaitu dengan cara mengikuti berbagai lomba, kompetisi. Karena memang begitu hakikat hidup kita. Kampus ini tempat kita berkompetisi yang tidak begitu ketat. Nah, jadi dimulai dari mana dulu kompetisi kita? Anda masuk kemari juga sudah berkompetisi. Masuk UTU sudah berkompetisi. Nah, lolos di UTU, diterima di Universitas Tengku Umar. Nah, kemudian Anda itu kuliah. Dalam proses perkuliahan, setiap kuliah Anda ambil, Anda selalu bersaing dengan orang lain. Pasti yang paling unggul di situ, yang paling aktif di situ, yang paling agresif di situ, yang paling punya gagasan-gagasan baru di situ akan mendapatkan nilai yang bagus. Nah, nilai-nilai yang bagus ini artinya sudah menang dibandingkan yang lain. Jadi Anda telah berkompetisi sejak dalam ruang kelas di semester 1 sekalipun. Kemudian dalam perjalanan itu Anda akan ditawarkan banyak sekali proposal, ya, tawaran-tawaran proposal, di tender, dilombakan. Nah, jadi karena itu ya banyak ya. Jadi banyak sekali yang bisa diikuti. Jadi saya berharap ke depan adik-adik mahasiswa ini harus lebih aktif, ya. Karena dengan cara seperti inilah, keaktifan inilah akan membuat adik-adik ini lebih siap bersaing di luar sana. Bersaing di ruang kelas, bersaing dalam kampus, ya, bersaing di luar kampus dengan berbagai perguruan tinggi,
kemudian setelah tamat bersaing dalam lingkungan yang sangat ketat. Ya, harus bersaing. Kalau mau bertahan lama. Kita pernah dengar dinosaurus, tapi hari ini nggak ada lagi. Kenapa? Karena dia nggak mampu menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan dan nggak mampu bersaing dengan yang lain. Nah, banyak yang spesies hilang karena memang sudah dihabisi oleh yang lain. Jadi itu sebabnya kenapa kita anggap penting Anda sekalian harus ada semangat ini. Semangat juang yang tinggi ya, seperti dimiliki oleh Tuku Umar. Semangat juang ini mesti dimiliki oleh setiap kita agar negeri kita ini menghasilkan para pemenang. Ya. Negeri kita harus menghasilkan para champions, para pemenang, para juara. Karena kalau Indonesia nanti banyak memiliki juara-juara, maka Indonesia ini akan lebih hebat di masa depan. Nah, kita bangga sebagai negara Indonesia yang besar ini, dari Sabang sampai ke Merauke, dari Melambo sampai ke Jayapura. Ya. Ini kekayaan besar kita. Heterogenitas adalah modal besar negeri kita. Nah, Pak Jokowi selalu berharap tahun 2045 negara Indonesia harus menjadi salah satu negara terbesar di Indonesia dalam hal ekonomi, yaitu 8 negara besar ekonomi dunia. Salah satunya harus masuk Indonesia. Insya Allah bisa masuk. Kata kuncinya apa? Nah, kata kuncinya ada tergantung kepada SDM-nya. SDM-nya siapa? Ya, tentu mahasiswa sekarang kalian inilah yang akan punya potensi ke depan. Tahun 2045 nggak ada lama lagi, ya. Yaitu sekitar 20 tahun lagi, saudara harus siap untuk bersaing di tingkat dunia. Jadi karena itulah kenapa saya ulangi ini sangat penting bagi kami bahwa menumbuh kembangkan kreativitas itu hanya dengan persaingan. Inovasi tidak pernah muncul kalau nggak kreatif. Ya, ekonomi tidak tumbuh kalau tidak ada inovasi. Kenapa negara kaya, yang kaya-kaya terus, yang miskin terus merana? Karena negara kaya itu memang kreatif. Nah, orang nggak punya apa-apa tapi bisa kaya raya. Swiss nggak punya pohon kakao satu batang pun, tapi negara itu merupakan negara terbesar ekspor coklat. Jadi nggak perlu kaya dengan dengan nanam kakao untuk bisa mendapatkan kehebatan di coklat gitu. Jadi mereka beli di negara-negara berkembang kakaonya, diolah menjadi coklat. Sekarang Swiss menjadi negara terbesar di dunia untuk penghasil coklat. Negara kaya tambah kaya dengan yang kita miskin ini. Kenapa bisa begitu? Karena nilai tambah yang dihasilkan ketika proses bahan baku itu lebih tinggi. Nilai tambah terbesar adalah pada saat processing itu. Pada saat diproduksi. Ini nilai yang terbesar. Ya, jadi kecerdasan nomor 1. Bukan kita lagi banggakan budayanya, tapi kita harus banggakan apa turunan yang bisa kita hasilkan daripada setiap hasil budaya yang kita hasilkan. Nah, kalau kita menghasilkan lele, itu hebat. Tapi lebih hebat kalau Anda tahu cara mengekstrak lele itu menjadi apa, zat aktif apa. Bisa nggak dia menjadi menambah imunitas kita dalam rangka melawan corona misalnya. Jadi turunan daripada lele itu yang penting diproses. Itu namanya processing, pengolahan. Nah, itu sebabnya kenapa UTU memilih core-nya adalah industri berbasis agro dan marine. Core produk UTU adalah industri berbasis agro dan marine. Kita sudah lihat ya, industri di sektor berbasis agro dan marine ini membuat kaya raya negara lain. Ya. Negara Switzerland dari yang saya katakan, itu kaya raya, mereka berbasis kepada agro. Kita yang tanam, mereka yang ambil hasil, mereka yang ambil untung, mereka yang kaya raya. Nah, seperti itu. Ya, jadi ini nggak boleh lagi kita lalai. Bahwa potensi besar yang Allah berikan kepada kita, negara yang subur, negara yang kaya, kita tidak hanya sekedar sekarang ini menjual bahan mentah, tapi kita juga harus olah menjadi barang-barang jadi. Itu sebabnya kenapa semangat di UTU ini menghadirkan core produk kita adalah industri berbasis agro dan marine, berbasis hasil-hasil pertanian dan juga berbasis hasil-hasil laut.
Jadi kita akan gerakkan mahasiswa-mahasiswa sekalian, adik-adik sekalian dalam rangka bagaimana selalu berpikir bagaimana mengolah itu. Kalau Anda lihat jalan-jalan, lihat sebuah pohon, harus bertanya itu, adakah daunnya itu menjadi obat corona? Itu harus ada cara-cara berpikir seperti itu. Adakah akar ini nanti akan membuat kita imun kita semakin kuat? Adakah kalau kulit kayu ini akan membuat menghilangkan penyakit-penyakit yang sangat menakutkan? Ya, seperti corona ini atau penyakit lain lah, kanker dan sebagainya. Ini harus ada dalam kepala setiap jalan. Begitu Anda berjalan, setiap langkah Anda laksanakan, setiap langkah yang Anda ayunkan, maka lihat kiri kanan, lalu pikirkan bagaimana mengolahnya. Kalau diolah jadi apa? Maka ini menjadi penting disampaikan karena kita harus selalu bertanya, apakah ini bisa membawa kita dampak ekonomi kita yang lebih bagus. Jadi kemudian saya ulangi bahwa korporat kita industri berbasis agro dan marine atau agro and marine industry. Jadi saya berharap kepada adik-adik semua ke depan terus-menerus ya berpikir bagaimana processing ini bisa dilakukan untuk setiap item yang kita kerjakan. Saya kira hal-hal ini menjadi catatan kita semua ya. Supaya adik-adik nanti harus kita berharap kalau begitu pandemi selesai dapat bersama-sama di kampus ini ya, kita berharap tidak lama lagi kalau misalnya dalam tengah semester ini sudah aman pandeminya, maka kita bisa kuliah tatap muka karena tentu proses pelajaran tatap muka lebih dinamis, lebih aktif, lebih mudah mengendalikannya, dan tentu transfer transfer ilmu akan lebih mudah, kemudian diskusi akan lebih hidup suasananya. Nah, kita berdoa kepada Allah semoga pandemi ini cepat menghilang sehingga kita bisa bersama-sama di kampus ini. Kepada adik-adik hari ini ikut Zoom dari berbagai belahan bumi ini, kami menyampaikan salam kepada orang tua. Kita berharap, kita berdoa supaya pandemi cepat selesai, maka adik-adik yang dimanapun berada akan bisa bersama-sama kita di sini membangun kampus ini. Utuh ini rumah kita, ya. Utuh ini harus kita jadikan tempat di mana kita mengembangkan diri. Kami senang adik-adik bisa bersama-sama manajemen utuh ini untuk mengembangkan utuh ini. Karena sekarang ini zaman pandemi, maka adik-adik meskipun dimanapun berada, maka proses pembelajaran yang harus diikuti secara sungguh-sungguh. Nah, walaupun ini punya keterbatasan, kita tahu negeri kita masih banyak daerah tertentu yang memang belum begitu mudah aksesnya, tapi usahakanlah cari tempat-tempat tertentu yang bisa membuat adik-adik bisa kuliah dengan baik, mengikuti kuliah-kuliah secara daring, ya. Nah, ini kita berharap diskusi-diskusi nanti di dalam ruang Zoom juga bisa terlaksana dengan baik. Dan saya berharap juga kepada adik-adik semua, cobalah nanti harus lebih aktif dalam proses pembelajaran, dalam proses meskipun secara Zoom. Karena dengan cara begitu maka proses pembelajaran ini bisa ada hasilnya. Ya, kemudian kepada Bapak dosen juga dapat memberikan sesuatu yang bisa memudahkan proses pembelajaran ini kepada adik-adik mahasiswa kita. Terima kasih banyak kepada semua yang telah mengikuti acara ini. Kita berharap kita berakhir sampai jam 12 nantinya. Setelah selesainya narasumber menyampaikan syarahannya, yaitu ada 3 narasumber hari ini, yaitu Bapak atau Mas Billy Membrazar. Beliau adalah orang yang adalah individu atau insan yang sangat intens, yang sangat baik, yang sangat concern terhadap bagaimana utuh ini bisa lebih baik melalui inkubator bisnis teknologi. Beliau adalah pembinanya, jadi kita berharap semua kita, adik-adik sekalian, ya, mengikuti syarahan atau diskusi yang disampaikan oleh Mas Billy Membrazar ini. Karena dengan demikian mungkin kita akan tertularkan pada kita, karena beliau adalah
insan yang hebat yang memang sekarang menjadi staf khusus Presiden Republik Indonesia. Kemudian juga nanti ada tentang bela negara yang disampaikan oleh pihak mungkin disampaikan oleh Pak Dandim. Kemudian juga nanti ada syarahan dari narkoba. Kenapa narkoba kita pilih? Karena narkoba ini sangat mengkhawatirkan sekarang ini. Saya ingin sampaikan kepada semua kita, jika Anda diketemukan kepada adik semua, jika ditemukan nanti dalam pemeriksaan tiba-tiba ada terlibat narkoba, maka kami nggak segan mengeluarkan saudara-saudara dari kampus ini, karena itu sesuatu yang sangat merusak. Pertama akan merusak generasi lain. Ya, jadi karena itu individu-individu yang terlibat narkoba tidak ada ampun. Di UTU ini tidak akan menerimanya. Jadi UTU sangat concern, sangat tegas dalam hal ini bahwa tidak boleh satupun mahasiswa UTU terlibat ya dalam hal ini. Kepada saudara adik-adik sekalian, jauhilah itu, jangan mulai, hindari. Jika ada yang coba-coba maka hindari atau lapor polisi kalau ada yang mencoba-coba menawarkan sesuatu kepada kalian. Narkoba sangat berbahaya masa depan kita. Maka kalau kita kena narkoba, itu sudah tamat riwayat kita, itu sudah mati sebelum waktunya. Kemudian juga kita pilih bela negara. Kenapa bela negara kita pilih? Karena memang kita negara kesatuan Republik Indonesia ini adalah suatu kebanggaan kita semua bahwa dengan meskipun kita beragam, seperti hari ini kita saksikan di kampus ini ada mahasiswa kita yang juga nanti akan dipisejuk ya, baik dari Papua ya, dan juga ada dari NTT, Nusa Tenggara Timur ya. Ini artinya apa? Meskipun negara kita begitu luas ya. Kalau dari Aceh ke Papua itu 7 jam terbang itu ya. 5.000 km, tapi kita disatukan dalam sebuah diskusi di kampus tercinta ini. Jadi wawasan kebangsaan, bela negara mesti kita miliki dan kita harus sepakat bahwa negara kesatuan Republik Indonesia harus tetap hadir di dunia ini. Kemudian kita juga memilih satu lagi tadi yang disampaikan oleh Pak Spili, yaitu apa yang disebut dengan entrepreneurship ya, kewirausahaan. Kita ingin adik-adik mahasiswa ini harus menjadi pahlawan-pahlawan masa depan, pahlawan-pahlawan ekonomi. Dulu Tuku Umar sudah menegaskan dirinya sebagai pahlawan-pahlawan dalam hal politik. Hari ini kita nggak ada lagi musuh kita, nggak perlu berperang dengan musuh-musuh yang politik, tapi kita hari ini berperang dengan kemiskinan. Kita harus memerangi kemiskinan, memerangi stunting, dan kita harus berperang tentang kebodohan. Jadi kita harus sepakat untuk itu. Maka dengan semangat juang Tuku Umar dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mari kita berjuang bersama ya demi kepentingan bangsa kita. Saya kira terima kasih banyak pada semua ya. Akhirul kalam dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, penyematan jas alma mater dan penyerahan kartu tanda mahasiswa angkatan tahun 2021 secara simbolis. Dilanjutkan dengan prosesi pesejuk mahasiswa baru. Berkenan Bapak Rektor dapat menuju ke tempat yang telah ditentukan.
Kesehatan masyarakat. Ya, Fakultas Kesehatan Masyarakat. Ini apa nah waktunya? Oke. Berikutnya siapa namanya? Oke, Cutria Salvani, jurusan manajemen, Fakultas Ekonomi. Semoga kartu ini dapat digunakan untuk kepentingan proses berhubungan dengan kampus utuh dan juga dengan yang lainnya. Oke, silakan. Oke. Oke, Ibu Sarah ya silakan. Ini pakai bajunya ya. Dari fakultas Kelautan Berkenan. Oke, baik. Oh ya, silakan pakai bajunya. Kusahlan Muradi. Prodi Aquacultur ya. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Oke, ya, ini ya. Oke, baik. Saudara Ergenes ya. Oke, silakan Ergenes dari Fakultas Fisip. Oke, baik. Oke, baik. Saudara Ergenes, ini prodinya adalah Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik ya. Oke, baik. Ini yang paling jauh nih ya. Saudara Ergenes ini dari Manokwari ya, dari Papua Barat. Oke. Oke. Jadi mau ke Fisip sekaligus ya, dari Papua. Silakan Ergenes, foto. Oke. Apa namanya? Mauliza. Oke, ini saudari Mauliza dari prodi Teknologi Informasi, yaitu dari Fakultas Teknik ya. Mauliza ya. Selamat Mauliza ya. Oke. Oke, kemudian berikutnya. Oh, ini perwakilan adik dari NTT ya. Nah, jadi kita selamat datang di Aceh dari NTT mewakili dari adik ya. Oke, selamat datang ya. Selamat bergabung di kampus kita ini. Mewakili juga Indonesia Bagian Timur ya. Bersama-sama Ergenes. Oke. Saya kira demikian ya. Oke, kita foto dulu ya. Nah, coba Ergenes kita. Oke. Oke, selanjutnya ya. Kamera. Oke. Selanjutnya ada upacara adat ya. Upacara adat ini adalah apa yang dikenal dalam
bahasa Aceh Besejuk ya. Kalau bahasa Indonesia sering orang menerjemahkan menjadi menepung tawari. Besejuk ini asal katanya daripada sejuk ya, mendinginkan suasana ya, mendinginkan hati kita. Di sini kadang-kadang orang juga bisa menyatakan ini kalau kita hijrah ya, sampai dapat sesuatu itu akan dibesejuk, akan diterima. Nah, ini ada kebiasaan Aceh yang memang perlu dilestarikan ya. Kenapa? Karena ini adalah membuat kita lebih apa namanya, lebih menerima berbagai kehidupan baru ya. Kita menerima kehidupan baru seperti hari ini ada dari NTT ya tadi, itu juga sekaligus sambil merasakan ya bahwa Aceh ini suasananya damai ya. Mungkin dari luar ada yang khawatir kalau kuliah di Aceh, ada juga orang tua yang khawatir anaknya jauh sekali sampai ke Aceh. Dia pikir Aceh masih perang ya, padahal Aceh sudah lama damai. Jadi ada apa namanya kesejukan ini perlu kita tunjukkan ya dengan bukti-bukti nyata. Ergenes dari Manawari datang kemari, orang tuanya juga dorong tuh, ya kan? Sama juga dengan apa namanya lupa tadi dari NTT tadi juga mendorong orang tuanya supaya anaknya bisa belajar sampai mana. Jadi sebenarnya proses belajar itu yang lebih penting adalah mengenal Nusantara ini lebih jauh. Ya. Ya, ya. Jadi kemarin juga ada apa namanya kita komunikasi langsung dengan Bapak Wakil Gubernur Papua Barat ya. Beliau juga sangat memberikan apresiasi kepada UTU yang telah menerima mahasiswa dari Papua Barat untuk bergabung di sini, yaitu saudara Ergenes tadi. Nah, ini juga suatu gambaran bahwa itu pentingnya persatuan dan kesatuan ini kita ikat. Apalagi kita hari ini membesejuk semua mahasiswa kita ini supaya hatinya apa namanya lembut ya. Kita membangun negeri ini nggak bisa dengan marah-marah, harus dengan kelembutan, dengan kehalusan jiwa. Jadi itu sebabnya kenapa kita selalu mengatakan bahwa modal besar kita dalam kehidupan ini adalah kebesaran jiwa kita. Kita harus memuliakan orang lain. Dengan demikian orang lain akan memuliakan kita. Oke? Jadi kita harus buat tekad ini bahwa di luar sana kita dulu nakal gitu. Sampai di UTU ini nggak boleh lagi terjadi. Kita harus berpikir positif, harus maju, dan harus selalu berpikir bahwa orang lain itu pasti berbuat baik pada saya, dan tentu kita juga akan berbuat baik kepada mereka. Saya kira kita mulai dulu dari kita. Kita berbuat baik kepada orang lain, maka orang lain akan berbuat baik kepada kita. Jadi itulah maknanya besejuk hari ini. Nah, kami mulai ya besejuk ini ya. Oke. Ini saya lengkap ya. Nanti ya. Jangan makan.
Bapak dan Ibu serta para hadirin yang berbahagia, acara berikutnya marilah kita dengarkan pemaparan materi yang pertama tentang pengenalan sistem pendidikan tinggi di Indonesia dan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM. Kepada yang terhormat Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama, Bapak Dr. Insinyur Alfizar DAA, tempat dan waktu dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rektor, Wakil Rektor, Bapak Dekan, Kepala Biro, Ketua Senat, dan adik-adik mahasiswa yang baru masuk di Universitas Teguh Umar yang akan mulai kuliahnya pada tanggal 23 Agustus ini. Selamat datang di kampus tercinta kita, kampus Teguh Umar, yang terletak di daerah Melabuh, Barat Selatan Aceh. Syukur Alhamdulillah pada hari ini kita tadi sudah sama-sama mendengar bahwa mahasiswa kita itu berasal dari berbagai daerah, mulai dari Sabang sampai Merauke. Ya. Jadi ini suatu kebanggaan juga bagi Universitas Teguh Umar yang telah memiliki aneka ragam mahasiswanya dari berbagai etnik di Nusantara dan berbagai agama juga. Jadi Universitas Teguh Umar tidak membeda-bedakan suku, ras, dan agama. Semuanya boleh masuk ke Universitas Teguh Umar yang tercinta ini. Baik adik-adik mahasiswa, waktu saya hanya 15 menit untuk memberikan gambaran bagaimana sistem pembelajaran yang berlaku di Universitas Teguh Umar ini. Nanti setelah adik-adik masuk ke fakultas masing-masing, akan dijelaskan lebih lanjut, lebih detail oleh pembimbing akademik dari mahasiswa masing-masing di Prodi. Baik, saya hari ini mempresentasikan sistem pendidikan tinggi Kampus Merdeka, Merdeka Belajar, yang diamanatkan oleh Menteri Pendidikan Republik Indonesia. Nah, sistem pembelajaran kita ini agak berbeda sedikit dibandingkan dengan sistem pembelajaran tahun 2019 ke bawah begitu ya. Jadi semenjak ada menteri baru kita, ada kurikulum Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka yang diterapkan oleh Kemendikbud untuk seluruh PTN yang ada di seluruh Indonesia.
Kalau biasanya mahasiswa belajar hanya di prodinya masing-masing, kemudian belajar hanya materi atau mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan yang ada di prodi, maka sekarang ini jauh sekarang berbeda dengan apa yang dirasakan oleh mahasiswa sebelumnya. Ada suatu lompatan yang sungguh luar biasa menurut saya, di mana mahasiswa dapat mengambil mata kuliah di prodi lain. Ya. Kalau dulunya itu tidak pernah terjadi. Jadi kita seperti kacamata kuda, hanya melihat mata kuliah yang ada di prodi saja. Itu saja yang bisa menjadi pilihan yang mana kita ambil. Yang wajib sudah pasti kita ambil, yang pilihannya yang kita pilih. Tapi sekarang ini sungguh jauh berbeda, di mana mahasiswa sekarang bisa mengambil mata kuliah pilihan hanya melihat mata kuliah yang ada. Ya, saya lanjutkan. Mahasiswa boleh memilih mata kuliah wajib, kemudian boleh memilih mata kuliah di prodi lain. Bukan hanya mata kuliah di prodi lain yang bisa diambil, tapi juga mahasiswa boleh memilih mata kuliah di perguruan tinggi lain. Ya, jadi kalau tadi ada yang dari Papua, ada dari NTT, mau mengambil di Palangkaraya ya, Universitas Palangkaraya, boleh ambil di sana. Ya. Kemudian ada yang mau mengambil mata kuliah yang ada di UI, silakan. Kemudian ada juga kita membuat suatu paguyuban PTN BKS Barat yang juga menawarkan mata kuliah dengan programnya namanya Permatasari, khusus PTN wilayah Barat. Jadi mulai dari Banten, Pontianak, seluruh Sumatera. Anda bisa memilih mata kuliah lain di universitas lain, misalnya di Universitas Sumatera Utara, di Universitas Andalas Padang, atau di Universitas Sriwijaya Palembang, atau Untirta di Banten. Boleh memilih itu. Nanti ada namanya program Permatasari yang ditawarkan pada seluruh PTN di wilayah Barat, termasuk UTU. Semester lalu kita sudah mengikuti program ini. Dan banyak mahasiswa yang mengambil mata kuliah di UTU ini. Nah, tahun-tahun pertama memang kita agak kaget karena untuk administrasinya itu memang sedikit ada kendala-kendala. Misalnya untuk transfer kredit ya, itu memang kita harus berkomunikasi dengan universitas yang ada di mana mahasiswa itu mengambil mata kuliahnya. Misalnya mata kuliah ilmu hukum, mereka mau ngambil di USU, Universitas Sumatera Utara Medan. Nah, nanti mahasiswa di sini harus mengisi KRS, kartu rencana studi. Dan kartu rencana studi ini harus dikomunikasikan ke Universitas Sumatera Utara. Dan mereka nanti menjadwalkan, ada jadwal kuliah yang nanti akan dikirimkan kepada masing-masing mahasiswa, kemudian mulai kuliah. Setelah itu, setelah selesai ujian, baru transfer nilai gitu. Nah ini kadang-kadang karena koneksitas antara satu universitas dengan universitas lain itu belum terkoneksi dengan baik, belum terintegrasi, maka nanti akan dilakukan secara manual. Ya. Mungkin saja dalam tahun-tahun berikutnya data kita itu bisa terintegrasi dengan seluruh PTN yang ada.
di Indonesia. Mudah-mudahan. Tapi kalau dengan Kemendikbud, data pangkalan data kita memang terkoneksi. Jadi setiap semester setelah mahasiswa lulus dari suatu mata kuliah, kemudian petugas kita, operator kita mengisi data di pangkalan data, mengirim ke Kemendikbud. Dan nilai itu tidak bisa diotak-atik lagi. Tetap nilainya permanen gitu, ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian untuk mata kuliah pilihan itu yang akan dipilih di universitas lain, maka mahasiswa wajib menuntaskan juga mata kuliah wajib yang ada di prodi. Ya. Biasanya semester 5 seperti yang dikatakan oleh Menteri sudah bisa mengambil mata kuliah pilihan-pilihan lain yang ada. Bahkan di semester 3 pun sudah boleh mengambil mata kuliah pilihan lain di universitas lain atau di prodi lain. Namun mahasiswa harus menyelesaikan juga mata kuliah yang wajib di prodi. Nah, ada kekecualian di mana fakultas kedokteran itu dia tidak bisa memilih. Dia memang khusus gitu ya. Ilmu kedokteran tuh kalau dia banyak memilih mata kuliah lain, maka mata kuliah dia yang harusnya dia tekuni, dia ketahui secara profesional, banyak yang nggak tahu nanti. Akhirnya nanti kalau ada orang yang berobat, nggak tahu obatnya apa nanti. Ya, jadi kalau khusus kedokteran, mereka harus memilih semua mata kuliah yang ada di ilmu kedokteran itu. Nah, prodi, masing-masing prodi itu menentukan mana mata kuliah wajib, mana mata kuliah pilihan. Mata kuliah pilihan ini boleh ditawarkan kepada program pertukaran mahasiswa yang saya sebutkan tadi seperti Permatasari. Boleh, silakan. Kemudian ini dosen pembimbing akademik itu wajib untuk memberikan atau membimbing, memfasilitasi pembelajaran mahasiswanya sehingga mahasiswanya tidak meraba nanti. Nah, inilah fungsi daripada pembimbing akademik. Biasanya mahasiswa itu hanya berjumpa atau berdiskusi dengan dosen pembimbing akademik itu pada awal semester dan akhir semester. Padahal tidak demikian. Minimal satu semester itu ada 4 kali mahasiswa harus melakukan konsultasi. Bukan hanya dalam hal memilih mata kuliah, tapi juga dalam rencana belajar, ya. Kemudian dosen pembimbing akademik juga membimbing kalau nanti ada kompetisi tingkat nasional harus diikuti oleh mahasiswa. Kemudian membimbing juga kehidupan sosial, misalnya kalau ada permasalahan di luar atau di kontrakan, ada masalah sosial, itu juga pembimbing akademik harus ikut serta dalam mencari solusinya. Jadi bukan hanya pembimbing akademik benar-benar di prodi, tapi juga pembimbing akademik yang juga membimbing masalah-masalah yang ada pada mahasiswa. Kemudian prodi juga itu menentukan SKS daripada mata kuliah wajib dan SKS mata kuliah pilihan. Nah, ini kadang-kadang misalnya ada mahasiswa yang mau mengambil mata kuliah pilihan di perguruan tinggi lain, ada juga mata kuliah yang sama atau hampir sama yang ada di kita, tapi SKS-nya berbeda. Ini juga nanti ada
yang mengatur mengenai transfer kredit itu. Misalnya di luar 2 SKS, sedangkan di UTU 3 SKS mata kuliah yang bersangkutan. Nah ini nanti ada semacam tim yang menilai transfer kreditnya nanti, ya. Nanti mahasiswa akan mengetahuinya kalau sudah mendapatkan semester 1 dan semester 2. Biasanya semester 1 dan 2 itu penuh diambil oleh mahasiswa. Tidak lagi menurut IPK yang diperoleh. Jadi misalkan semester 1 ada 21 SKS. Ya, ambil semua. Kemudian kita menerima indeks prestasi, kemudian kembali meneruskan ke semester kedua, mengambil penuh, ya, tidak berdasarkan atas indeks prestasi. Kemudian setelah semester 2, melanjutkan semester 3 itu sangat tergantung mata kuliah yang akan diambil di semester 3 sangat tergantung kepada IP atau indeks prestasi yang ada pada semester 2 itu. Kalau IP-nya 3, dia bisa mengambil sampai 24 SKS. Ya. Nanti ada pembimbing akademik yang akan nanti memberikan informasi yang lebih lengkap. Nah, saya menyambung daripada apa yang dikatakan Pak Menteri tadi. Jadi dalam MBKM ini, Merdeka Belajar, kegiatan pembelajarannya bisa merupakan pertukaran mahasiswa. Seperti yang saya katakan tadi. Kemudian ada magang praktik kerja. Nah, magang ini kalau di Fakultas Teknik namanya kuliah PKL ya, KP ya. Kalau di teknik namanya KP, kerja praktek. Ada kalau di fakultas lain namanya PKL. Jadi ini harus betul-betul kita mengerti definisi magang. Yang dimaksud definisi magang dalam Undang-Undang Nomor 12 itu magang itu biasanya mahasiswa magang di suatu perusahaan, industri, atau di yang umum tadi. Karena magang ini ada magang namanya spesialis, ada magang umum gitu yang general gitu. Yang magang spesialis ini seperti di industri sesuai dengan background-nya di perusahaan, ya. Dan kalau magang generalis ini mungkin di desa-desa ya memberi mengajar di SD ya. Kemudian kalau magang tadi ya saya menjelaskan kalau magang profesional yang Undang-Undang Nomor 12 itu mahasiswa mendapatkan uang saku. Itu ada undang-undangnya ya. Mendapatkan uang saku, asuransi juga ditanggung, kemudian housingnya juga. Tapi ada juga perusahaan yang tidak tidak menerima karena ada undang-undang itu, tidak mau menerima. Tapi diganti namanya KP atau PKL karena nggak ada kewajiban bagi perusahaan untuk membayar uang saku itu. Kalau PKL dan KP. Jadi sekarang ini semester yang lalu ada mahasiswa yang magang, tapi dipertanyakan dengan perusahaan, kalian mau magang sesuai dengan Undang-Undang 12 atau mau KP atau PKL? Kalau mau magang, itu yang pertama dapat uang saku, kedua dapat asuransi, ketiga housing, keempat bersertifikat. Tapi kami nggak mau yang ini, kami tidak mampu, dibilang perusahaan. Jadi kalau kalian ambil PKL, tapi magang juga namanya, walaupun namanya berbeda, tapi yang kita kerjakan kegiatannya sama. Ya. Jadi nanti ada dua versi ini. Jadi saya juga
sebagai wakil rektor yang mengurus kerjasama, agak repot juga untuk mengurus magang mahasiswa. Karena ada mahasiswa yang mendapatkan uang saku, ada yang tidak. Karena apa? Karena perusahaan itu tidak menyediakan uang saku. Apalagi dinas instansi pemerintah tidak pernah menyediakan uang saku. Memang di budget mereka nggak boleh ada uang saku. Kalau ada, dia melanggar undang-undang. Jadi ini kita lihat konteksnya ya. Makanya mahasiswa itu ada yang cemburu begitu. Di perusahaan satu dia mendapat uang saku, di perusahaan lainnya tidak. Karena itu tadi ada perusahaan yang tidak mampu untuk memberikan uang saku. Ini sebenarnya banyak sekali yang harus saya ceritakan, tapi tadi panitia katakan waktu sudah habis. Jadi nanti saya sarankan kepada mahasiswa untuk mempelajari lebih detail lagi mengenai pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang ada di prodi masing-masing. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Akhirnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik yang tadi telah menyampaikan materi yang pertama, dan berikutnya sesuai dengan agenda. Marilah kita dengarkan penyampaian materi yang kedua dengan judul Kiat Sukses dan Motivasi Belajar di Perguruan Tinggi serta Pengembangan Kewirausahaan, Prospek dan Peluang Kerja setelah lulus dari perguruan tinggi. Kepada yang terhormat Bapak Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan, Bapak Dr. Ishak Hasan, MSI, tempat dan waktu dipersilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Sukumar, yang kami hormati Ketua Senat, para Wakil Rektor, para Dekan, para Kabiru, dan teristimewa kepada Ananda dan kami, Baru dari seluruh Indonesia yang sudah hadir baik di ruangan ini maupun yang ada di ruang Zoom. Selamat datang di Universitas Sukumar. Salam dari Kampus Pahlawan Nasional. Ya, baik. Nah, pendidikan tinggi kita. Kalau ya sebelum konsep kampus merdeka itu disebut kemudian paradigma itu berubah menjadi kampus research university, kampus penelitian, ya, perguruan tinggi untuk penelitian research. Tapi sekarang apa yang sangat sering disampaikan Pak Rektor yaitu entrepreneurial university, Universitas Kewirausahaan. Makanya judul ini saya berikan belajar menghasilkan barang dan jasa. From campus to pasar pagi. Apa itu maksud pasar pagi? Pasar pagi itu dunia usaha. Kampus harus matching dengan dunia usaha. Mengapa demikian? Karena dunia usaha itu sangat luas sekali. Makanya tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Wet 1,
bahwa kurikulum kita sekarang ini lebih banyak untuk industri, untuk magang, ya, di perusahaan-perusahaan dan sebagainya. Oleh karena itu, ini kesempatan sangat bagus bagi kita semuanya dengan konsep kampus merdeka. Jadi kita tidak lagi mendidik orang-orang hanya pintar secara knowledge, tapi memiliki sikap yang bagus juga, dan juga memiliki psikomotorik, soft skill, hard skill, keterampilan. Ya. Nah, lanjut. Selama ini pembelajaran kita memang sangat menonjolkan pentingnya pengetahuan. Karenanya ke depan kita di perguruan tinggi ini yang nanti ada di masing-masing fakultas, kita harus fokus kepada aspek untuk bagaimana memperoleh keterampilan sebanyak-banyaknya. Kalau dulu from campus mungkin ke kantor pemerintah, kita bawa ijazah untuk jadi PNS. Tapi sekarang ini bukan lagi from campus to kantor pemerintah, tapi kepada dunia usaha. Bahkan kita harus mampu untuk membuka lapangan pekerjaan. Nah, inilah barangkali tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Rektor, bahwa kita punya pola ilmiah pokok, agro and marine industry. Ini peluang sangat besar sekali di masa depan. Coba lihat, Indonesia itu sangat luas sekali. Lanjut. Ada di bawah ini. Ya ini. Mungkin coba lihat peta Indonesia. Di Sabang sampai Merauke disampaikan Pak Rektor. Ini kita punya sumber daya manusia yang luar biasa besar. Human resources. Sekarang nomor 4 di dunia. Berapa jumlah penduduk kita sekarang? 270 juta. Tidak lama lagi akan sampai 300 juta. Nah, ini luar biasa. Kemudian kita punya sumber daya alam luar biasa banyak. Kemudian juga kita punya man-made resources. Sumber daya yang dibuat oleh manusia begitu banyak sekali. Salah satu adalah culture, budaya kita. Kita punya Borobudur, ya kan? Dan macam-macam sebagainya. Jadi ini sumber penghidupan yang sangat luas sekali. Mengapa kita menjadi bangsa miskin? Nah, ini barangkali sering Pak Rektor tanyakan. Mengapa kita menjadi bangsa miskin? Padahal kita punya sumber daya yang sangat luar biasa. Dari Sabang sampai Merauke. Ini memberikan penghidupan pada kita. Balik ke atasnya lagi. Ya, ini yang kita lihat potret kita sekarang ini. Kita lebih banyak duduk di warung kopi. Bukan tidak boleh, boleh. Tapi menghabiskan waktu-waktu seperti ini hal yang sia-sia. Tidak produktif. Karena kalian tidak boleh lagi untuk seperti ini. Kita nggak tahu apa yang mereka omongin di sini. Ya kan? Seharusnya seusia-usia kita ini harus mampu menghasilkan barang dan jasa. Ini yang paling penting sekali. Baik, lanjut. Akibat kita sering duduk di warung kopi seperti ini, maka kita akan menjadi bangsa yang konsumtif. Pengguna produk-produk bangsa lain. Ini sangat memiriskan kita. Kita punya resources yang begitu banyak, tetapi kita menjadi bangsa pengguna produk bangsa lain. Ya. Kemudian juga tingginya angka pengangguran. Menjadi bangsa kuli, malu kita menjadi bangsa kuli. Ya, bangsa kuli main bola sama Malaysia aja kalah kita. Karena mereka anggap ini bangsa kuli ini kalah kita. Ya, main di Gelora Bung Karno kalah. Apalagi main di kadang-kadang di Bukit Jalil sana ya, di Stadion Bukit Jalil. Kalah. Karena yang menonton supporternya itu bangsa kuli. Nah, oleh karena itu, ini harus kita rubah setting ini. Ya. Akibat yang lain, pendapatan per kapita kita rendah. Ya. Sekarang di kawasan ASEAN kita masih rendah juga pendapatan. Apalagi di beberapa dibandingkan dengan beberapa negara maju. Kemudian tingkat harapan hidup
kita juga rendah. Kemudian masih banyak label-label negatif yang lain, ya. Ya, ini suatu pekerjaan amat besar bagi kalian semuanya. Kita sangat bangga pada hari ini mendapatkan amunisi baru, mahasiswa baru yang harus bisa memperoleh sejumlah ilmu pengetahuan, keterampilan untuk merubah nasib bangsa kita menjadi bangsa hebat sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Rektor juga. Lanjut. Ya, ini buktinya, coba lihat. Pak Rektor mungkin tadi tidak menyampaikan secara detail, tetapi gambarannya seperti ini. Ini kalau kalian masuk ke toko serba 5.000, serba 10.000. Coba kita lihat, ini kan produk-produk sampah. Ini didaur ulang dari sampah-sampah kita. Kemudian dijual kembali kepada kita. Jadi ada capital outflow, capital flight. Uang mengalir, kita memperkaya bangsa lain. Mungkin ini made in Singapura, mungkin ini buatan dari Taiwan atau China misalnya ya. Jadi uang kita mengalir hanya membeli produk-produk sampah. Coba kita lihat lagi di dalam, lebih dalam lagi kita masuk. Lanjut. Nah ini kalau kita mau mandi ya, kita berhubungan dengan sabun-sabun ini, ada made in China, ada Lifebuoy. Siapa yang buat tuh? Lux. Ya. Ini Clear misalnya. Kita lihat. Ini dari Unilever. Ya kan? Walaupun dibuat di Indonesia, tapi ini brandingnya bangsa lain. Oleh karena itu, ini sangat penting bagi kita ke depan. Kebutuhan-kebutuhan ini harus kita mampu hasilkan di dalam negeri sendiri. Tentu anak-anak muda yang bisa menyentuh ini. Dengan belajar, dapat ilmu, dapat keterampilan, ini bisa menghasilkan sesuatu seperti ini. Lanjut. Ya. Ini apa ini? Kerating Deng. Kerating Deng. Ini saya bedain mana nih? Ya. Ya. Jadi ini produk-produk seperti ini itu kalau di Thailand ini boleh lah, ini dari Thailand, Kerating Deng. Orang Thailand mengatakan bahwa bolehlah kami minum Coca-Cola di Bangkok, tapi kami menjual Kerating Deng pada masyarakat dunia. Jadi ada uang masuk ke Thailand. Ada uang keluar, tapi ada juga uang masuk. Dan sebagainya yang lain. Baik, lanjut. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan lagi. Lanjut, yang terakhir, karena waktunya sudah hampir habis. Terakhir sekali. Lagi, terakhir. Bawah lagi. Oke, lanjut. Nah, ini tadi sudah sampaikan oleh Pak Rektor. Jepang salah satu. Ya. Kemudian juga lanjut. Kenapa tidak mau? Sudah? Iya. Ini yang harus kita miliki. Ya. Ini harus kita miliki. Pertama sekali pengetahuan umum, self general knowledge, kita harus punya pengetahuan umum yang luas. Kemudian harus punya pengetahuan praktek, practical knowledge. Inilah dengan soft skill, hard skill yang diberikan ya dalam pembelajaran kita di kampus Universitas Kumar. Lanjut lagi. Ya, ini saya ingin sampaikan. Jack Ma, kita tahu Jack Ma. Founder dari Alibaba Group. Ini dari China. Dia mengatakan, jangan pernah menyerah. Hari ini adalah hari yang sulit. Besok mungkin lebih buruk. Tetapi hari setelah esok
matahari akan bersinar untukmu. Nah, jadi dalam belajar itu memang penuh suka duka, penuh hambatan, ya. Oleh karena itu kita tidak perlu terus berjuang. Tadi seperti disampaikan oleh Pak Rektor. Lanjut satu lagi. Bukan, di atasnya tadi. Di atas. Ya, di atas ini. Ya, ini Ferdinand Tata, owners dan founder dari Tata Motors di India. Dia mengatakan bahwa tidak ada yang merusak besi, kecuali karat merusaknya. Tidak ada yang merusak manusia, kecuali pikirannya sendiri. Ini, tidak ada yang merusak besi, kecuali karat merusaknya. Tak ada yang merusak manusia, kecuali pikirannya sendiri. Oleh karena itu, perbaiki pikiran kita sehingga kita bisa menggapai masa depan yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Wakil Rektor 2, tadi telah menyampaikan materi yang kedua. Dan berikutnya marilah kita dengarkan pemaparan materi yang ketiga tentang pengenalan organisasi mahasiswa dan kegiatan mahasiswa mencakup bidang minat, bakat, penalaran, program kreativitas, dan inovasi mahasiswa. Kepada yang terhormat Bapak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Bapak Dr. Mursyidin MA, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Waktu hanya diberikan 15 menit. Saya pertama sekali kita puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita semua. Kemudian selawat dan salam marilah sama-sama kita sampaikan kepada alam Nabi besar Muhammad SAW. Yang kami hormati Pak Rektor beserta para Wakil Rektor, Ketua Senat, kemudian para Ibu Dekan, dan yang kami cintai adik-adik mahasiswa yang sudah memilih UTU. Saya pikir ini sangat tepat sekali memilih UTU. Jangan ragu bahwa UTU adalah akan menciptakan Anda menjadi orang-orang yang prestasi besar nanti. Tidak perlu ragu walaupun di ujung Sumatera, tapi prestasi kita tetap terunggul, insya Allah. Pada kesempatan ini, saya diberikan topik tentang pengenalan organisasi kemahasiswaan. Jadi nanti adik-adik mahasiswa sangat banyak berhubungan dengan kami, karena saya adalah Wakil Rektor Mahasiswaan. Ya, jadi nanti di sini Anda akan akan mendapat pelajaran atau bimbingan dari kemahasiswaan bagaimana cara pengorganisasian menjadi seorang pemimpin mahasiswa. Ya, jadi yang disingkat dengan Ormawa. Silakan. Organisasi kemahasiswaan kita di UTU-nya ada beberapa organisasi di bawah Ormawa. Terus jadi di sini ada PEMA. Jadi PEMA ini adalah pemerintahan mahasiswa. Nanti dipimpin oleh seorang presiden atau ketua atau BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Di sana ada juga MPM, Majelis Permusyawaratan Mahasiswa. Jadi ada MPR-nya, kemudian ada Dewan Perwakilan Mahasiswa. Di Ormawa ini mungkin adik-adik nanti ada prestasi silat umpama. Ya. Kita di sini ada unit kegiatan mahasiswa pencaksilat. Ya. Mungkin adik-adik di sekolah menjadi juara taekwondo. Di sini akan kita lanjutkan. Kita akan ikut sembara dan sebagainya, kompetisi tingkat nasional. Mungkin adik suka berbahasa, ada UKM bahasa.
Pandai menari, suka menari, atau ingin menari juga ada UKM-nya. Jadi maka saya sampaikan tadi, tidak perlu ragu, di UTU ini akan dibimbing, akan dibina, bahkan menjadi Anda orang yang terkenal nanti di tingkat nasional. Suka ngediskusi tentang keislaman, kita ada UKM LDK, Lembaga Dakwah. Saya mau tanya yang ada di sini. Mungkin mana tahu Pak Rektor, ada pelari hebat. Mana tahu. Ini ada 7 orang. Ini Lucky. Siapa nama tadi? Dari NTT. Selama di sekolah ada prestasi apa? Saya tidak pernah mendapatkan prestasi, tapi saya pernah perwakilan dari sekolah saya untuk mengikuti Olimpiade Sains antar sekolah. Pernah ikut Olimpiade Sains. Ada bakat minat apa atau udah pernah ikut apa? Nanti silakan pilih sana ya. Oke. Dari Manokwari. Ya. Bola. Iya. Ini calon bola. Ya di sana klub sudah masuk klub. Ya, pernah di sekolah. Oke, lain nggak ada? Oke, sekolah. Ada prestasi selama? Ada. Lomba pidato. Bahasa Indonesia. Ini kita ada apa namanya? Debat ya? Kita ada debat bahasa Indonesia. Nanti bisa ikut secara nasional. Siapkan diri. Oke. Ada pidato bahasa Indonesia. Juga. Di sini nanti bisa ikut debat bahasa. Bola. Futsal. Yang kita ada rencana Pak Rektor kan membuat lapangan futsal dekat FKM itu. Nanti bisa. Dari mana? Labu. Dari mana? Kemarin tuh pernah ikut kayak lomba nasyid. Nasyid. Oh, ini luar biasa nasyid. Oke. Ini contoh-contoh adik-adik mahasiswa. Gimana? Oh, ini ya. Ini contohnya. Coba Mufarudin, ini waktu singkat terus ke prestasi kita biar tahu adik-adik. Ini sebentar. Nah. Oke. Adik-adik mahasiswa, kita bukan hanya berkiprah tingkat nasional, juga sudah berkiprah tingkat internasional. Ini Presiden mahasiswa kita pernah ikut webinar internasional, bergabung 4 negara. Jadi perwakilan Indonesia kan dari kita, ada Malaysia, ada Thailand, ada Brunei. Ya, apalagi Malaysia kita dekat. Terus kita kasih nampak gambar. Ini kerja-kerja sosial, donasi apa namanya Rohingya. Ya. Ini kegiatan mahasiswa kita langsung ke prestasi, langsung. Ya. Tadi ada namanya Peksiminas. Yang tadi, ya, Peksiminas ini adalah kegiatan nasional, kegiatan kementerian. Jadi kalau adik-adik yang pandai menyanyi dangdut, keroncong, itu nanti dapat mengikuti kegiatan ini, ya, secara nasional. Kita bersaing seluruh Indonesia. Itu setiap 2 tahun sekali. Oke, selanjutnya ada Pomnas, kegiatan olahraga tadi, kemudian juga kewirausahaan. Ada satu lagi MTQ, ya. Kemudian langsung coba prestasi yang terakhir, saya mau kasih nampak biar adik tahu. Terus.
Lagi. Yang terakhir. Ya, coba lihat. Tahun ini 2021 kita PKN-nya kegiatan kreatif dan mahasiswa secara nasional, kita lolos ada 11 proposal bahkan pendanaan. Ini luar biasa, kita nomor 2 di Aceh setelah USK Unsyah. Setelah itu kita, kemudian KDMI juga lolos seleksi tingkat nasional, kemudian NUDC lolos seleksi tingkat nasional. Itu tadi KWMI itu yang pandai debat bahasa Indonesia, ini pandai debat bahasa Inggris. PHP 2D kita dapat 3 proposal, kemudian Wira Desa lolos 1 proposal. Kita juga kontes robot. Jadi kalau ada adik suka buat robot nanti, robot terbang Indonesia lolos 2 proposal kita secara nasional. Kontes robot Indonesia lolos 1 proposal, kemudian kompetisi mobil hemat energi 1 proposal. Jadi sekali lagi karena waktu sangat diberikan kepada saya sangat 15 menit, mungkin nanti adik-adik kita diskusi kembali sampai di kampus ini. Mana-mana bakat minat Anda akan kita asah. Demikian mungkin Pak Rektor. Semua terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Darul Undi yang tadi telah menyampaikan materi. Bapak dan Ibu para hadirin yang berbahagia, berikutnya kita akan memasuki sesi yang keempat, yakni tentang materi tentang wawasan kebangsaan dan pencegahan radikalisme, akan disampaikan oleh Bapak Dandim 0105 Aceh Barat, Bapak Letkol Infantri Dimar Bahtera, Esos MAP, mewakili Bapak Dandrem 012 Teguh Umar. Kepada Bapak tempat dan waktu kami persilahkan. Baik, host ini nih ya, share screen terbaca ya. Oke, baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Bapak Rektor, yang kami hormati seluruh staf yang ada di UTU, yang kami hormati adik-adik mahasiswa, kemudian juga para pemateri yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Kami diberikan waktu 30 menit ini ya, host ya, untuk menyampaikan materi terkait wawasan kebangsaan dan pencegahan faham radikalisme. Sepintas saya perkenalkan diri, kami mewakili Danrem karena beliau ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan di Kodam, sehingga saya diarahkan untuk menggantikan mengisi materi. Adik-adik mahasiswa baru, nama saya Dimar Bahtera, pangkatnya Letnan Kolonel Infantri, kemudian jabatan Dandim Aceh Barat, tempat wilayah teritorial kami kampus UTU yang kita cintai. Kemudian statusnya menikah dengan 3 anak, kemudian hobi, ini hobi kebanyakan masyarakat Indonesia, kebanyakan mayoritas, yaitu bertani, beternak, dan olahraga.
Adik-adik mahasiswa yang saya cintai, saya banggakan, dan kita harapkan semuanya akan menjadi penerus. Sebelum kita fokus kepada materi tentang wawasan kebangsaan dan juga tentang radikalisme, penting kita untuk menyamakan horizon. Horizon itu cara pandang, sehingga kita ini langkahnya sama. Syukur-syukur langkah itu seragam dan terpola seluruh apa yang ada di dunia global ini. Ini saya bikin diksi kata yang mungkin biar adik-adik agak konsentrasi. Kita itu sudah terlanjur hidup di planet bumi ini. Jadi planet-planet yang lain itu para pemikir negara maju sudah memikirkan untuk mencari tempat hunian baru, tetapi belum ketemu, semuanya masih riset. Jadi ya bumi kita ini harus kita rawat dengan baik, harus kita jaga sampai dengan isu-isu internasional yang berlaku internasional, lingkungan hidup, kemudian ramah lingkungan itu menjadi isu krusial nantinya. Nah ini sebelum kita berbicara wawasan kebangsaan, kita harus sampaikan dulu bahwa karena kita tadi hidup di bumi dalam dunia global, maka kita harus paham namanya konstelasi global ini. Di dalam konstelasi global itu ada namanya perkembangan lingkungan strategis. Kenapa kok ini penting, Pak Dandim? Karena lingkungan strategis itu akan secara otomatis berpengaruh kepada lingkungan nasional, kepada persoalan dalam negeri di Indonesia. Sehingga kita harus pandai dan bisa menyesuaikan. Kalau tidak bisa menyesuaikan, kita akan kalah. Dan kita tidak bisa menghindar, harus mengikuti. Namanya langkah peradaban ataupun langkah kemajuan global. Dari konteks global itu, makanya kita harus pertama paham keadaannya seperti apa. Negara lain itu seperti apa. Eranya seperti apa. Paham juga ancaman di dunia global. Berikutnya juga kita harus paham peluang-peluang di dunia global. Jangan kita ketakutan tetapi kita tidak paham membaca peluang. Karena peluang sungguh sangat banyak. Kemudian mampu memprediksi arah perkembangan global. Karena beberapa negara dia sudah bukan mampu memprediksi, tetapi mampu memprediksi dan mengarahkan perkembangan tatanan global. Sehingga kita ngekor di belakang. Ini penting sekali untuk kita sampaikan. Kemudian kita juga harus paham isu-isu global. Karena isu global itu akan berlaku secara internasional dan akan memiliki konsekuensi yang cukup berat. Karena negara tidak akan ada negara yang mampu saat ini hidup sendiri tanpa dia bersinergi dan berkolaborasi dengan internasional atau global. Nah, ini contoh isu-isu yang marak adalah yang sekarang sedang memang difikirkan dan dicarikan solusi bersama adalah tentang persoalan energi, persoalan lingkungan hidup, pandemi, teknologi, ekonomi. Ada juga ideologi, meskipun ideologi ini nilai krusialnya dia tidak lagi seperti dahulu. Ketika dulu ada peperangan antara dunia barat dan timur ataupun ideologi demokrasi dengan komunis, yaitu ada beberapa perang, yaitu perang di semenanjung Korea, ada perang di Vietnam. Dulu perangnya ideologi, tetapi sekarang sudah tidak menjadi isu yang hit dan krusial untuk dibicarakan di era-era tahun 2000. Kemudian kita terlanjur hidup di sebuah state ataupun negara Indonesia. Dan di sini ada beberapa persoalan yang juga adik-adik mulai harus tahu. Yang pertama adalah tentang perkembangan demokrasi. Kita telah memilih sebuah bentuk demokrasi. Tetapi sebuah demokrasi itu bukan produksi asli dari Indonesia. Tetapi itu adalah sebuah tata nilai yang kita ambil dari sebuah negara di negara barat ya, yang itu juga relevan dengan kita.
Tetapi proses perkembangannya perlu kita ketahui tahapan-tahapannya. Kemudian ada isu conflicting. Isu ini adalah isu rumah tangga kita yang sering dan selalu berulang menjadi persoalan. Ketika kita pilih dari beberapa isu-isu itu, ada 3 yang bisa kita sampaikan. Yang pertama kali adalah isu radikalisme, kemudian isu separatisme, kemudian saya agak bahasa pilihannya agak baru, namanya kanker politik. Kanker politik itu kenapa? Karena tidak semua persoalan itu bisa dipolitikan. Kemudian ada ranah-ranah yang itu tidak bisa berjalan dengan benar karena tersangkut oleh kepentingan politik. Sehingga kalau kanker itu dia bisa melumpuhkan sel-sel yang baik. Nah, inilah kenapa saya bilang kanker. Nah, itu menjadi persoalan yang juga menurut saya krusial untuk kita sampaikan sehingga kita akan paham dan mawas dewasa dalam berpolitik maupun berdemokrasi. Yang ketiga, yang terakhir adalah fokus kepada sebuah tujuan bernegara, yaitu tentang kemakmuran, kesejahteraan, kemudian kedamaian itu sendiri. Saya lanjutkan. Kemudian ini singkat tentang perkembangan lingkungan strategi, bagaimana energi, teknologi, perang ideologi tadi, ekonomi, kemudian ada pandemi sekarang. Ini adalah keadaan situasi global yang kita harus pahami. Contoh saat ini kita pandemi, kita tidak bisa menangani pandemi itu hanya berkacamata pada diri sendiri Indonesia. Kita harus juga melihat kepada bagaimana internasional, negara lain mengatasi pandemi. Bagaimana keseragaman dunia digerakkan oleh WHO untuk menyelesaikan pandemi ini. Meskipun itu juga menjadi kacamata dan parameter, ya, tetapi kita juga punya hak pribadi untuk menentukan langkah kita sendiri di dalam negara kita terkait dalam setiap konteks permasalahan. Kemudian ini sekilas kaitan dengan hukum persaingan global. Ini masih relevan dan cukup cocok untuk kita pahami bahwa sekarang itu sudah bukan zamannya yang besar dia memakan yang kecil, tetapi zamannya yang cepat memakan yang lambat. Dan kini kita lihat bahwa ada di sini kita gambarkan kita besar secara luas wilayah, jumlah penduduk, kemudian kita pun usia sudah cukup tua, kemudian kita kuat, kita ya ini kondisi kita. Tetapi kita masih punya beberapa kelemahan ya, yang mana kita harus perbaiki ke depan. Kemudian ini gambaran, ini cara pandang kita sebagai unsur pertahanan, ada visualisasi ancaman di mana ini nyata, ada ancaman yang bersifat militer, ada bersifat non-militer. Kita fokus kepada non-militer, tetapi internasional dan negara lain itu cukup pandai merangkaikan tentang sebuah kompetisi sehingga mampu merumuskan sebuah formulasi ancaman itu dalam ancaman hibrida. Jadi mereka kombinasikan antara ancaman militer dan non-militer. Mulai dari ideologi politik, kemudian ada sampai dengan beberapa negara masih melaksanakan perang fisik. Inilah kondisi ancaman yang nyata di dunia global yang perlu kita pahami. Kemudian ini dimensi non-militer, ada ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, legislasi, teknologi. Saya skip langsung. Nah, kemudian ini tentang konsep ilustrasi bernegara, ketika ini ilustrasinya ini adalah kita kebetulan tepat
di Aceh ada kapal PLT di Apung, kita lihat bahwa kapal yang sebegitu besar ketika ada tsunami ini hanya tergeser tetapi dia tidak hancur, tetap utuh dia. Tetapi kalau kapal-kapal mungkin kecil dia mungkin bisa terpelanting dan lain semuanya. Itulah keadaan sebuah bentuk state yang dia ada di dalam dunia ini. Sehingga banyak negara-negara yang dia kecil, dia sekarang mulai menyatukan langkah. Ada Eropa membentuk Uni Eropa, kemudian beberapa kita di ASEAN juga, beberapa negara ASEAN membentuk ikatan, sebuah organisasi ataupun sebuah kesepakatan. Dan ini kita harus bersyukur bahwa Indonesia itu termasuk negara yang cukup besar, memiliki penduduk yang besar, kekayaan alam, luas wilayah. Dan inilah yang menjadi potensi, tetapi juga menjadi ancaman bagi kita. Karena besar itu berarti stabil, kita punya resource yang besar, tetapi untuk mengendalikan kapal yang besar itu tentunya tidak gampang. Manajemennya juga tidak gampang. Itu yang perlu kita sampaikan. Kemudian, wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan itu kurang lebih adalah cara pandang bahwa kita ini, kalau kita itu yang berkeluarga terlanjur menikah lah. Ketika kita terlanjur menikah itu, dan menikah itu sakral. Tidak bisa sembarangan untuk mungkin bercerai dan lain semuanya karena tidak sesederhana itu, tidak hanya hubungan individu, tetapi menyangkut sebuah kelompok besar 280 juta jiwa. Artinya yang terpenting, wawasan kebangsaan itu kita adalah satu horizon, satu cara pandang bahwa kita itu satu rumah. Satu rumah itu ketika ada persoalan di kamar 1, kamar 2, ruang tengah, dapur, kamar mandi, ada di garasi. Itulah persoalannya harus kita kembalikan kepada persoalan yang dia melihat persoalan utuh. Ketika dalam rumah besarnya itu tidak bisa tertata dengan baik, tentunya turunan-turunannya itu juga akan tidak bisa cepat diselesaikan. Nah, inilah ketika kita wawasan kebangsaan itu cara pandang agar kita memandang bahwa kita ini satu kesatuan dengan seluruh segala macam elemen-elemen dan kelengkapannya. Kemudian kita itu ketika kita analogikan sebagai sebuah rumah, kita ada sebuah pilar dasar kebangsaan ataupun dasar rumah kita, dari mulai ideologi Pancasila, kemudian ada undang-undangnya, ada dasar negaranya, kemudian bentuk negaranya, NKRI. Kemudian bela negara penting, ya, karena jika semuanya tidak memikirkan bela negara, itu seperti lidi yang tidak diikat dalam sebuah tali menjadi sapu. Mereka akan berjuang ke kanan dan ke kiri dengan sendirinya. Dan bela negara itu juga bisa kita artikan bahwa itu juga memfokuskan sebuah kekuatan. Ya, sehingga dia energi itu akan fokus. Sehingga ketika kita memiliki jiwa bela negara, kita akan kompetitif. Kita akan fight dengan tetangga-tetangga ataupun dengan negara yang lain. Sehingga jika kita semangat negaranya tidak bagus, semangat bela negara tidak bagus, maka kemajuan tidak akan cepat terwujud. Oke, kemudian konsep pertahanan ini sekilas konsep pertahanan kita, sistem pertahanan semesta. Artinya sudah bukan zamannya TNI yang rame untuk bercerita tentang menjaga dan membangun negeri ini. Dulu perang ya mungkin masa-masa dulu, tapi zaman sekarang justru eranya anak muda, adik-adik semuanya yang harus berkompetisi untuk membangun dan mempertahankan. Bukan hanya mempertahankan, tetapi mengembangkan dan memenangkan sekarang anak-anak muda itu. Makanya kita harus adaptif, kemudian kita harus efektif, terbuka, dan lain semuanya.
Dan satu yang saya sampaikan bahwa salah satu ciri mahasiswa itu adalah terbuka terhadap segala macam bentuk data dan fakta, berpikiran terbuka. Dan dalam berpikiran terbuka itu kita tidak boleh bohong, kita harus jujur terhadap data dan fakta, sehingga kita mengambil, ketika kita melakukan cycle thinking proses pengambilan keputusan, itu hasil keputusannya akan benar. Mahasiswa harus berbasis data, harus terbuka, dan harus jujur, tidak boleh bohong. Kemudian ini Indonesia itu luar biasa, how amazing Indonesia. Kita keempat negara terbesar di dunia, luas wilayah, kemudian sumber daya alam, penduduk, spiritnya, kita itu bangsa-bangsa yang terbiasa susah ya, terbiasa terjajah. Itu sebetulnya suatu spirit ya, tetapi ada konsekuensi-konsekuensi lain ya. Negara yang besar tentunya kita ini akan menjadi pasar dan perebutan pasar, perebutan energi antara negara-negara yang saat ini sudah mampu lepas dari persoalan internal negaranya. Bisa kita sebut Eropa, kemudian Amerika, kemudian ada Cina dan lain semuanya. Tapi persoalannya apakah mereka itu salah? Tidak. Mereka juga bertahan dengan keadaannya. Nah, itulah yang dibilang konstelasi global. Kita tidak akan bisa lepas. Dan kita harus mengikuti itu, hanya kita menyetel bagaimana kita harus bersikap dan bertindak. Ketika kita berbicara ideologi, ada sense ke sana, ada perebutan-perebutan, ada sosialis, kemudian ada kapitalis, ada ideologi agama. Tetapi tidak usah ragu, sang pendiri bangsa dulu sudah merumuskan dan mewariskan pusaka terhebat. Kita namanya ideologi Pancasila. Itu sudah merupakan ideologi terbaik, merupakan warisan dari kristalisasi, itu adalah pusakanya Indonesia. Dihimpun dari nilai-nilai yang ada dan relevan di Indonesia, digabungkan dengan nilai-nilai positif dari ideologi seluruh dunia. Di Pancasila ada mengandung ideologi demokrasi di sila keempat, mengandung ideologi sosialis di sila kelima, keadilan sosial, mengandung ideologi agama di sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Tetapi di situ karena agamanya banyak, makanya dituliskan ketuhanan yang Maha Esa. Ada tidak hanya satu agama yang diakui dan diperbolehkan di Indonesia. Dan itu masuk dalam ideologi. Inilah hebatnya ideologi Pancasila. Tetapi Indonesia rawan. Nah, ini how fragile Indonesia. Kita besar, penduduknya luas, oke. Tetapi kita masih lemah kita. Kenapa? Sumber daya manusianya masih belum. Ketika kita berbicara sumber daya manusia, maka kita akan harus fokus saat ini kepada apa produk yang bisa dihasilkan dari setiap manusia, dari setiap penduduk. Kita masih ragu, kita masih belum bisa. Dan satu lagi, adik-adik perlu saya ingatkan, sekarang ini dan ke depan sudah bukan eranya kita mencari kerja, mencari lapangan kerja. Negara ini sudah pontang-panting ngurusi 280 juta untuk menyiapkan lapangan pekerjaan. Tetapi perlu dilihat bahwa kanan kiri pekerjaan itu sudah cukup banyak, lapangan kerja. Peluang saya maksud. Makanya doktrinya adalah saatnya ini kita bukan cari kerja, tetapi menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Tidak perlu tergantung dengan siapapun, karena di sini cukup banyak. Hanya memang resource yang ada, keadaan, infrastruktur yang ada, sektor yang memungkinkan menjadi lapangan pekerjaan paling banyak di Indonesia itu adalah sektor pertanian sama peternakan. Ada mengarah ke home industry. Itu saya pikir hampir 50%, 60%. Akan tetapi yang jadi masalah selama ini kita sudah terdikte, terbentuk mindset di dalam media, di dalam kampanye-kampanye komersil, sehingga petani dan peternak itu bukan sesuatu pekerjaan yang prestis atau prestigius. Ini sebetulnya persoalan krusial dan itu tidak boleh.
jika kita bisa ciptakan lapangan pekerjaan sendiri, sektornya itu dikembangkan dan itu dihargai dan dianggap sebagai prestisius, semuanya akan tertata punya pekerjaan. Tidak perlu menunggu dari pemerintah, dari swasta untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Ketika kita berbicara potret kita juga masih lambat, teknologi kita kurang, kita masih resisten juga dengan hal-hal yang seharusnya sudah mulai kita rubah. Jadi SDM ini harus belajar mengembangkan diri dan punya skill. Jadi ketika udah lulus kita harus bisa kerja nyata, ya. Makanya ada kuliah kerja nyata. Karena dalam kehidupan nyata kita harus punya produk. Tidak bisa kita menunggu. Kita harus punya inisiatif. Nah, ini kaitan dengan ideologi tadi, Pancasila kurang lebih ini adalah sebuah nilai yang luar biasa. Kita jangan sampai ragu atau dilemahkan, membanggakan dan lain semuanya. Dan kita juga tidak perlu dengan fokus-fokus dengan menghujat dan mengkritisi ideologi-ideologi orang lain. Oh, ideologi ini ibaratnya sana jelek, sini jelek. Tidak, itu ibaratnya adalah pusaka dari masing-masing daerah. Kalau kita orang Aceh dibilang rencong kita jelek, itu kita pasti marah. Orang Australia dibilang dia bumerangnya dia jelek, dia pasti marah. Karena itu merupakan nilai-nilai kristalisasi dari wilayah itu sendiri. Nah, sehingga kita tidak perlu fokus arah ke sana, tinggal kita pahami sendiri karena itu sebetulnya arat perekat Pancasila. Kemudian, ini tentang ideologi, kita harus lebih waspada. Kata kuncinya adalah toleransi. Nah, dalam sebuah Pancasila itu, ideologi Pancasila adalah toleransi. Kemudian tadi menyangkut tentang radikalisme, artinya radikalisme itu berasal dari kata redik, ya. Toleransi harga mati. Toleransi di dalam agama kita juga kita atur semuanya, sudah ada, Allah sudah mengirimkan firman dan surat-suratnya, kemudian ada hadis Nabi juga, dalam seluruh agama pun sama, semuanya ada berbicara tentang sebuah toleransi. Ini bela negara. Ini bela negara anak muda ke depan segera harus maju. Era ke depan adalah eranya anak muda dan harus mulai siap dari sekarang. Ini tentang sebuah karakter. Ini pemerintah ada 18 karakter budaya bangsa udah digariskan sama Dinas Pendidikan. Ini cukup luar biasa dan harus mulai diresapi. Karena apa? Karena kita ini kalau hidupnya dalam satu rumah, kalau ada adik sama kakak sama dalam satu rumah sepupu ikut tinggal itu tidak kompak, itu pasti hancur rumah itu. Pasti berantem. Nah, sehingga kenapa? Karena kita tidak bisa dipungkiri kalau rumah orangnya bisa keluar bikin rumah sendiri. Kalau negara tidak bisa. Makanya kita harus ada keseragaman cara berpikir. Keseragaman itu akan bisa terwujud jika kita memiliki sebuah karakter yang sama. Dan itu karakter itu lebih fundamental dari sebuah norma. Lebih fundamental dari sebuah regulasi dan produk hukum. Makanya karakter ini penting sekali. Nah, ini milenial, bagaimana milenial, karena kita adik-adik masih kategori milenial, salah satu kematangan psikologis milenial. Mampu mempertahankan komitmen jangka panjang, tidak mudah tergoyahkan oleh pujian dan kritikan, memiliki rasa rendah hati. Nah, ini mampu mengambil keputusan dan tidak bertindak dengan berdasarkan prinsip. Ini bukan emosi. Nah, itu bisa dibaca dan nanti slide-nya akan kami share sehingga adik-adik bisa membaca. Ini bela negara milenial, tidak saya gariskan tentara di sini. Di sini adalah peneliti, tokoh agama, tokoh pengusaha, ada menteri, ada diplomat. Inilah masa depan adik-adik semua dan ini adalah cara untuk mempertahankan negara kita. Ini adalah cara untuk menghebatkan Indonesia. Kalian yang lebih
punya peran besar di sektor-sektor non-militer, dan kalianlah yang akan meneruskan estafet, karena kita yang tua pasti persoalan waktu saja akan mengestafetkan kepada yang muda. Oke, ini tadi sudah kita ulas. Nah, ini sekarang jumlah generasi milenial pengaruh terhadap kemajuan bangsa ini sudah cukup signifikan. Ya, milenial itu sudah cukup signifikan. Ini sudah 20-40 tahun itu udah 34% perannya. Sehingga itu akan bertambah semuanya. Apalagi adik-adik nanti akan bertambah lagi, akan tergerus semuanya yang tua kepada yang muda, ini akan terus bertambah peran generasi milenial. Nah, ini peran pernah disampaikan sama pimpinan kita tentang generasi milenial harus hijrah dalam berbagai hal. Dari ujaran kebencian ke ujaran kebenaran, dari pesimis menjadi optimis, dari gaduh menjadi persatuan. Ada 3 prinsip itu yang harus dipahami dan itu memang benar secara prinsip. Kemudian jadilah agen perubahan dan inovasi, kemudian promosi, penggerak dari kemajuan bangsa. Nah, literasi media ini adik-adik harus tetapi saya pikir nanti ada pemateri lain ataupun di dalam bangku kuliah juga akan dijelaskan bagaimana tentang literasi kepada milenial, dan saya pikir kuliah ini adalah bagian dari untuk menajamkan dan membetulkan bagaimana kita melaksanakan literasi ataupun memahami dari media dan informasi. Nah, kita kembali dari radikalisme. Terakhir, radikalisme itu berasal dari kata redik yang berarti akar. Artinya ketika menyelesaikan persoalan dari seakar-akarnya. Sebetulnya itu fine dan itu boleh-boleh saja ketika arahnya adalah positif. Nah, kenapa kadang-kadang ideologi radikalisme itu menjadi berbahaya? Sebetulnya begini, radikalisme itu kalau kita analogikan, mohon maaf, orang akan punya banyak pemahaman. Ini tidak hanya persoalan agama, tetapi persoalan sebuah cara pandang, cara pikir. Ya. Ketika ibaratnya seperti ayam lah, ayam nakal lah. Saya bilang. Ayam nakal itu ketika dia melihat ayam lain, dia marah, dia hajar ke sana ke sini. Nah, inilah yang rawan. Karena sebetulnya dunia ini, Indonesia kemudian itu sangat plural. Pikiran saja di dalam satu agama itu sangat plural. Sehingga ketika kita analogikan dengan ayam yang nakal, ketika dia sendiri merasa terganggu dan berbeda dengan orang, dia kemudian berkokok, dia hantam ke kanan, hantam dan ke kiri. Itulah yang menjadi persoalan. Makanya itu yang tidak boleh. Kan semuanya sudah diatur. Kaitan dengan sebuah keyakinan, dengan sebuah agama, pandangan ekonomi, pandangan politik, pandangan sosial, pandangan militer, pandangan akademisi, itu boleh-boleh saja. Semuanya bisa memiliki cara pandang itu. Tetapi pandangan itu cukup di-keep dulu di dalam pikiran kita. Jangan sampai muncul menjadi verbal, muncul menjadi aksi. Apalagi terus melaksanakan tindakan-tindakan fisik yang membahayakan. Bisa dibayangkan kalau kita ada di Indonesia 280 juta ayam yang semuanya tidak teratur dan seragam, saling berkelompok berhantaman satu sama lain, ini akan cukup berbahaya. Halo? Mohon maaf Pak, sepertinya waktu telah habis Pak. Habis ya? Oke. Baik. Adik-adik semuanya yang saya hormati,
yang kita banggakan. Demikian paparan dari saya selaku materi terkait dengan wawasan kebangsaan, kemudian dengan radikalisme, kaitan dengan radikalisme, kemudian terakhir, satu slide terakhir. Ini adalah di manakah kita, ini tentang mengejar peradaban. Ada paling kecil itu adalah berbicara tentang agama, suku, kemudian lokal, kemudian lebih maju lagi kepada kedaerahan, maju lagi kepada sebuah pikiran-pikiran tentang nasional, ada pemikiran yang kita sudah siap pada tataran internasionalisme. Dan ini adik-adik semuanya harus siap kita berada di mana dan kita mau kemana. Dan yang terakhir, pesan dari kami selaku narasumber terkait materi wawasan kebangsaan dan pencegahan radikalisme adalah kita harus fokus kepada arah kemajuan dan kemakmuran secara adil dan merata. Fokus ke sana. Karena kita adalah termasuk warga negara yang beruntung, kita memiliki kesempatan untuk sekolah, kita pandai, banyak rakyat dan saudara kita yang belum sama dengan kita dan menunggu kiprah kita. Kemudian yang terakhir, yang kedua adalah harus punya produk nyata. Tidak harus sesuai dengan jurusannya nantinya. Sentuh sektor-sektor potensial yang ada di Indonesia dan khususnya di Aceh, ini peternakan, pertanian, sama perikanan, dan cocok dengan apa yang menjadi visi misi dan agenda besar dari UTU untuk memiliki brand yang brand terkait dengan kita fokus dan concern terhadap perikanan, terhadap agriculture dan aquaculture. Saya pikir ini cukup luar biasa. Baik, terima kasih. Demikian materi dari saya atas nama Dandim Aceh Barat mewakili Danrem. Terima kasih. Ada kurang dan lebih, kami mohon maaf. Kami berbicara atas nama profesional kami sebagai militer, bagian dari profesional pertahanan. Terima kasih. Kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dandim 0105 Aceh Barat yang tadi telah menyampaikan materi tentang wawasan kebangsaan dan pencegahan radikalisme, mewakili Bapak Danrem 012 Teguh Umar. Bapak dan Ibu para hadirin yang berbahagia, berikutnya marilah kita mendengarkan penyampaian materi yang kelima tentang penyalahgunaan nafza dan kenakalan remaja. Kepada yang terhormat Kasatgas Prevensi Badan Narkotika Kabupaten Aceh Barat, Bapak M. Arif S. SE, SHMM, tempat dan waktu dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, serta adik-adik mahasiswa baru ya, yang telah hari ini melaksanakan silaturahmi mahasiswa baru Universitas Teguh Umar ya, tahun 2021. Baik, perkenalkan diri saya, nama saya adalah Muhammad Arif, SSEMM, SHMM. Saya sebagai Kasatgas Prevensi Badan Narkotika Kabupaten Aceh Barat, tahun 2021. Baik, pada kesempatan yang berbahagia hari ini, saya akan menyampaikan materi tentang penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, atau NABZA ya. Baik, sebelumnya mungkin teman-teman sekalian, Bapak-Bapak Ibu sekalian sudah mengetahui bahaya dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di negara Indonesia ini sudah cukup luas dan dampaknya sudah sangat berbahaya. Khususnya daerah Kabupaten Aceh Barat masih menjadi sasaran empuk bagi peredaran gelap narkotika yang banyak berasal dari wilayah timur Aceh sendiri. Wilayah Aceh Barat ini sebagai kota Maulaboh yang paling besar
menjadi peredaran di pantai barat selatan ini terlihat dari jumlah kasus yang terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini mungkin disebabkan karena banyaknya jalur masuk yang bisa diperoleh atau ditempuh oleh bandar-bandar dan kurir-kurir yang menjadikan Maulabo ini sebagai pusat atau tempat untuk melakukan transaksi peredaran gelap narkotika. Baik, sebelumnya kita akan membahas dulu sebenarnya narkotika itu apa. Adik-adik mahasiswa sudah mengetahui dasar-dasar dari narkotika itu seperti apa ya. Narkotika adalah zat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, bersifat sintetis maupun non-sintetis, yang bisa menghilangkan kesadaran dan mengakibatkan ketergantungan atau kecanduan bila digunakan tidak sesuai dengan kebutuhan atau resep dari dokter. Narkotika di Indonesia dilindungi atau diberlakukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 untuk mengontrol penggunaan dan penyaluran dari narkotika itu sendiri. Narkotika ini ibarat sebuah mata uang yang saling timbal balik. Dari satu sisi, narkotika baik atau bermanfaat untuk dunia kesehatan atau dunia medis. Di satu sisi lagi, penyalahgunaan narkotika bisa menjadi dampak buruk bagi industri medis itu sendiri. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika itu digolongkan menjadi 3 golongan. Yang pertama yaitu golongan 1, yang mana narkotika pada golongan 1 ini tidak boleh atau tidak dibenarkan untuk digunakan dalam ilmu kesehatan atau dalam ilmu medis. Namun hanya bisa digunakan untuk keperluan ilmu pengetahuan. Nah, dalam golongan 1 ini ada beberapa jenis yang sudah familiar kita dengarkan atau kita ketahui di media cetak, kemudian media-media online. Di golongan 1 ini menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sering kita mendengarkan yang namanya narkotika ganja. Nah, tetrahidrokannabinol untuk bahasa ilmiahnya. Nah, tetrahidrokannabinol ini atau ganja sering kita dengarkan atau sudah kita ketahui memang banyak beredar atau berasal daerah kita ya, daerah Aceh. Banyak narkotika ganja yang ditanam oleh sebagian orang-orang yang menyalahgunakan narkotika ini. Kemudian golongan 1, narkotika sabu juga termasuk ke dalamnya, atau bahasa ilmiahnya adalah metamfetamin. Nah, metamfetamin atau sering disebut dengan narkotika sabu. Nah, metamfetamin ini banyak dan sudah menjadi tren saat ini dibandingkan dengan tetrahidrokannabinol atau ganja tadi. Nah, anak-anak muda sekarang lebih cenderung atau lebih banyak menggunakan narkotika jenis sabu dibandingkan narkotika jenis ganja. Dari mana data ini diperoleh? Ya, dari banyaknya jumlah kasus yang mana barang bukti yang berhasil disita adalah narkotika jenis sabu. Mengapa narkotika jenis sabu ini lebih tren atau lebih banyak atau lebih meningkat penggunaannya? Karena dianggap narkotika sabu menimbulkan dampak atau efek yang lebih elit lah, lebih berbeda dari narkotika ganja. Nah, 2 jenis narkotika ini banyak ditemukan di daerah wilayah hukum Kabupaten Aceh Barat. Dalam hal ini, setiap kasusnya dan setiap tahunnya, kasusnya terus bertambah dengan jumlah tersangka dan jumlah barang bukti yang terus bertambah.
Nah, ada lagi beberapa jenis narkotika golongan 1, misalnya opium ya, opium, kokain, dan metakatinona. Nah, beberapa jenis ini mungkin jarang ditemukan di daerah kita, namun banyak beredar di daerah Asia Selatan, kemudian negeri-negeri Arab ya, dan sebagian Afrika. Nah, masih ada 65 jenis lainnya yang termasuk pada golongan 1. Sekali lagi saya sampaikan bahwa narkotika golongan 1 tidak boleh digunakan untuk industri medis atau pengobatan dengan alasan apapun. Karena apa? Karena narkotika jenis golongan 1 ini menimbulkan dampak yang sangat buruk dan tidak bisa dikontrol jika sudah ketergantungan atau kecanduan. Kemudian golongan kedua, pada golongan kedua, narkotika golongan 2 menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ada pengecualian. Pengecualian ini artinya begini, narkotika pada golongan 2 menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika jenis ini bisa digunakan untuk ilmu kesehatan atau medis, namun harus dengan pengawasan tertentu dan resep sesuai dengan kebutuhan dari ilmu medis itu sendiri. Tidak bisa hanya langsung digunakan oleh si pengguna, namun harus berdasarkan resep dari dokter yang menangani perkara medis tersebut. Ada beberapa jenis narkotika pada golongan 2, yaitu contohnya morfin dan petidin dan 86 jenis lainnya. Nah, narkotika pada golongan 2 ini biasa digunakan untuk ilmu kesehatan. Misalnya, untuk melakukan operasi-operasi. Nah, narkotika golongan 2 ini biasanya disuntikkan atau diberikan kepada pasien atas anjuran dokter guna untuk menghilangkan rasa nyeri, rasa sakit. Tetapi jika penggunaannya secara terus-menerus dan berlangsung kontinu, maka akan juga menimbulkan ketergantungan atau kecanduan. Maka dari itu, dokterlah yang paham dan mengerti seberapa banyak dosis yang harus diberikan kepada pasien yang membutuhkan tingkat analisis dari psikotropika itu. Kemudian golongan 2 juga digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Berikutnya, ada narkotika jenis atau golongan yang ketiga menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Golongan 3 ini lebih banyak atau lazim digunakan kepada industri kimia farma atau obat-obatan yang sering ditemukan di apotek-apotek tempat menjual obat. Misalnya ada propiram, kodein, etil morfin, ya. Biasanya obat-obat ini ada pada apotek-apotek yang menjual obat. Nah, untuk mendapatkan narkotika ini yang terkandung dalam obat juga diberikan oleh atas dasar resep dari dokter itu sendiri. Nah, dokterlah yang memberikan resep, baru pasien bisa mengambil obat atau menembus obat berdasarkan resep itu. Narkotika atau psikotropika golongan 3 ini yang ada pada obat-obat yang dijual di apotek-apotek juga berada di bawah pengawasan Badan Balai Pengawasan Obat dan Makanan BPOM ya, dan juga di bawah pengawasan Badan Narkotika Nasional. Untuk golongan 3 ini bisa atau lazim digunakan di obat-obat yang dijual di apotek-apotek. Kemudian sekali lagi saya memberitahukan undang-undang yang mengatur tentang peredaran narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya pada negara Kesatuan Republik Indonesia ini diatur atau termuat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Di situ
tercantum tentang bagaimana aturan untuk peredaran dan pengawasan serta sanksi dan pidana, hukuman penjara dan hukuman-hukuman lainnya tentang narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di negara Indonesia. Baik, sedikit saya membahas tentang peredaran narkotika di Kabupaten Aceh Barat. Banyaknya remaja atau usia produktif dari umur 20 sampai dengan 30-40 tahun, banyak anak-anak muda yang sudah terlibat atau masuk dalam peredaran gelap narkotika ini. Narkotika ini tentunya diciptakan atau dibuat oleh manusia dengan maksud dan tujuan hanya untuk medis atau dibuat untuk kebutuhan yang memang bermaksud baik. Tetapi orang-orang yang menyalahgunakan dari fungsi narkotika ini disebut sebagai penyalahguna. Nah, orang-orang itu hanya menyalahgunakannya. Maka banyak dari kita yang belum paham sebenarnya bagaimana orang-orang yang menggunakan narkotika itu. Banyak dari kita yang belum paham atau belum mengenal ciri-ciri dari pengguna narkotika itu. Rentannya usia-usia produktif seperti adik-adik calon mahasiswa baru ini yang berumur 18 sampai dengan 20 tahun, 21 tahun, yang rentan dengan diajak menjadi kurirkah, penggunakah, penjual yang mengakibatkan kehidupan menjadi lebih buruk akibat ulah-ulah dari pengedar-pengedar narkotika itu. Nah, saya akan lebih membahas tentang bagaimana ciri-ciri dari pengguna narkotika jenis sabu. Banyak di sekitar kita orang-orang yang menggunakan narkotika jenis sabu, tetapi kita tidak paham atau belum tahu bagaimana ciri-ciri orang yang menggunakan narkotika jenis sabu. Narkotika jenis sabu yang termasuk dalam golongan 1, dampaknya atau ciri-ciri dari orang yang menggunakan narkotika jenis sabu itu, yang pertama, dia sulit tidur. Orang-orang yang pakai sabu itu biasanya sulit tidur atau suka begadang malam. Nah, suka begadang. Kalau kita biasa begadang itu ya sampai jam 5 pagi ya, jam 5 pagi, paling lama jam 7 pagi, kita udah ngantuk. Nah, kalau orang yang pakai sabu itu, dia akan sanggup untuk tidak tidur 2 kali 24 jam. Nah, di atas normal. Di atas normal. Nah, orang yang pakai sabu itu, orang yang menggunakan narkotika jenis sabu ya, dia kemudian yang pertama tidak suka begadang ya, sulit tidur. Kemudian yang kedua, tidak selera makan. Nah, orang yang pakai sabu kuat begadang, kemudian tidak selera makan. Kemudian yang ketiga, pengguna sabu itu biasanya kehidupan ekonominya sudah mulai tidak teratur. Kenapa saya sampaikan pengguna narkotika sabu itu kehidupan ekonominya tidak teratur atau rusak? Misalnya seperti ini ya, kita sering melihat teman atau saudara kita atau adik kita atau kerabat-kerabat kita yang misalnya baru dibelikan handphone baru itu, kemudian 2 hari, 3 hari, handphonenya hilang. Alasannya di mana HP yang baru dibeli kemarin? Yang jatuh lah, kemudian hilang lah, dicuri teman lah. Kemudian banyak barang-barang yang hilang di rumah. Nah, uang hilang, kemudian barang-barang yang mulai dijual, sepeda motor yang suka digadaikan, uang yang terus-menerus dibutuhkan, suka menipu. Nah, itu adalah ciri-ciri atau sifat-sifat dari
orang-orang yang mulai menggunakan narkotika jenis sabu. Kenapa? Karena mereka butuh uang yang banyak. Seorang pengguna narkotika jenis sabu yang secara aktif membutuhkan uang yang sangat banyak. Untuk apa? Untuk membeli narkotika sabu. Narkotika sabu dijual secara gelap, dijual secara ilegal, secara sembunyi-sembunyi, dengan harga saat ini mencapai 1.500.000 sampai dengan 1.800.000 per gram. Nah, jadi 1 gram sabu itu harganya 1,5 juta sampai dengan 1.800.000. Dibandingkan dengan emas yang kalau di sini dijual itu satu mayamnya sekitar 3 jutaan, 3 juta rupiah ya. Dibandingkan dengan emas yang satu mayamnya itu beratnya adalah 3,3 gram, dibandingkan dengan sabu yang 1 gramnya 1.800.000, jika dikalikan 3 menjadi 5.400.000, dibandingkan emas masih lebih mahal narkotika sabu. Nah, maka itulah orang yang aktif menggunakan sabu itu butuh banyak sekali uang untuk memenuhi kebutuhan atas narkotika sabu yang dia konsumsi. Maka itulah pengguna sabu itu suka mencuri uang, menjual barang-barang, menggadai-gadaikan. Tujuannya apa? Yaitu untuk membeli narkotika sabu. Satu orang pengguna aktif narkotika sabu bisa menghabiskan 1 gram narkotika sabu per harinya. Nah, maka kalau kita ini yang belum punya penghasilan besar, belum punya penghasilan tetap, untuk mencari uang 1.800.000 per harinya, saya rasa sangat berat ya. 1.800.000 dikalikan 30 hari, ya hampir 54 juta per bulan. Nah, seseorang yang terus menggunakan narkotika sabu, dia terus menjual barang-barangnya, kemudian mencari atau menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang guna membeli narkotika jenis sabu tadi. Itu 3 ciri fisik dan sifat dari orang-orang yang menggunakan narkotika jenis sabu. Nah, kemudian orang yang menggunakan sabu itu identik atau sering menyimpan benda-benda yang dipakai untuk menggunakan narkotika jenis sabu. Nah, saya punya satu alat di sini. Saya punya satu alat, sebentar. Nah, saya punya satu alat. Bisa kelihatan ya? Nah, ini adalah botol air mineral biasa. Nah, botol ini ada 2 selang di atas tutupnya. Yang satunya masuk ke dalam air, dan yang satu lagi tidak menyentuh air. Nah, alat ini ya. Nah, biasanya disebut oleh pengguna sabu yaitu dengan sebutan bong. Bong ya. Bong itu istilah secara ilmiahnya adalah saluran pipa air. Nah, mungkin di sini ada pipa 1 dan pipa 2 serta ada airnya. Nah, disebut bong ya. Bong ini adalah alat yang digunakan oleh penghisap sabu atau penyalahguna sabu sebagai alat bantu hisap. Nah, kita sering luput dari perhatian alat-alat seperti ini karena kita belum tahu, oh ini adalah botol air minum atau seperti hiasan untuk vas bunga di atas meja, karena kita belum tahu ini alat apa sebenarnya. Nah, orang yang pemakai sabu itu sering membuat barang-barang seperti ini. Nah, tutupnya itu dibolongin menjadi 2, kemudian masukkan pipet. Nah, ini jangan dipraktekkan ya. Mungkin fakultas-fakultas teknik penasaran. Aduh, ini keren nih. Kita buat nanti. Kita coba. Nah, orang yang punya alat seperti ini
identik dengan penggunaan sabu. Nah, maka gampang atau bisa kita mendeteksi lingkungan-lingkungan sekitar kita kalau kita menemukan barang-barang atau benda-benda yang identik seperti ini. Nah, misalnya seperti ini ya, tutup botol yang sudah dibolongi 2 atau ini sudah dicabut, kita bisa temukan tutup botol yang sudah bolong 2 seperti ini, maka ada orang-orang yang mulai menggunakan narkotika. Mohon maaf, Pak. Ya. Mohon maaf, Pak, kami mengingatkan waktu, Pak, tersisa 2 menit. Baik. Jadi kita bisa mendeteksi ya benda-benda seperti ini. Jika ada nanti di sekitar kita, berarti sudah ada orang yang menggunakan narkotika sabu di sekitar kita. Baik, secara singkat demikian penyampaian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi adik-adik semua. Dengan pencegahan dini, kita bisa mengetahui bagaimana situasi di sekitar kita, agar kita selalu tidak terjerumus ke dalam lingkaran gelap atau lingkaran setan dari narkotika ini, dengan cara memahami dasar-dasar dari narkotika sabu itu sendiri dan narkotika jenis lainnya. Terima kasih. Saya mohon maaf atas materi yang singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Tetap sehat. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu para hadirin yang berbahagia, berikutnya kita akan memasuki materi yang ke-6 tentang membangkitkan semangat kewirausahaan pada mahasiswa. Materi tersebut akan diberikan oleh staf khusus Presiden Republik Indonesia yang juga merupakan pembina inkubator bisnis teknologi Universitas Teguh Umar, yaitu Bapak Gracia Josafat, Jobel Mambrasar, ST, BSc, MBA, MSc, atau yang akrab disapa dengan Mas Billy Mambrasar. Kepada Mas Billy, tempat dan waktu kami persilahkan. Halo Mas Billy, apakah sudah bisa mendengarkan suara kami, Pak?
Oke, dari tadi aku nggak bisa unmute Zoom-ku sendiri. Jadi makanya nggak bisa ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruhnya yang saya hormati dari Kementerian Pemuda dan Olahraga RI, kemudian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kemendikbuddikti, dan juga Rektor Universitas Teuku Umar, serta seluruh jajaran dosen, dekan, serta inkubasi bisnis Teuku Umar. Saya pertama-tama ingin mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk hadir menjadi salah satu dari pembicara. Dalam hal ini mungkin saya mohon maaf apabila saya hanya bisa berbicara dalam durasi sekitar 10 menit saja, karena kebetulan sedang dalam transit dari kampung, dari tadi kemarin kunjungan ke beberapa kabupaten di Papua, Kabupaten Waropen, Kabupaten Yapen, beberapa kampung, dan akan ke kabupaten yang lainnya. Jadi dalam masa berkeliling ke beberapa titik-titik untuk memberikan update progres pembangunan di sini kepada Presiden. Dan dalam proses keliling ini juga saya ikut mempromosikan kewirausahaan di kalangan anak-anak muda yang ada di sini. Nah, saya sendiri adalah salah satu dari dosen sebenarnya, pengajar di Universitas Teuku Umar dengan SK dari Rektor, mengajar kelas kewirausahaan. Kemudian saat ini sedang dalam proses pengurusan NIDK karena memang hobi saya mengajar dan saya senang memberikan materi. Saya telah membantu mengisi materi dari Pak Said ya, Said Raffi, selama 1 semester kemarin seluruh kewirausahaan. Kegiatan saya sehari-hari juga sambil membantu Presiden sebagai salah satu staf khusus Presiden Republik Indonesia, akan tetapi saya juga sambil menjalankan yayasan pendidikan dan juga beberapa usaha, beberapa unit-unit usaha yang kami kelola yang beroperasi di Jakarta maupun di Papua. Jadi memang kegiatannya cukup full, tapi masih menyempatkan waktu untuk mengisi materi sebagai salah satu dari pengajar untuk kelas Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Teuku Umar. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat buat inkubasi bisnis Teuku Umar yang telah terpilih menjadi salah satu dari inkubasi-inkubasi yang akan dikembangkan oleh pemerintah. Dan sebagai informasi, ketika tahun lalu, hampir beberapa bulan yang lalu, saya bersama dengan Rektor meluncing inkubasi bisnis Teuku Umar ini. Saya langsung memberikan update kepada Presiden, dan Pak Presiden sendiri memberikan arahan agar dipercepat pengembangan kewirausahaan ini, khususnya di pelosok-pelosok Indonesia seperti di Aceh, di Papua, di NTT, Kalimantan Utara, ya, daerah-daerah titik terluar, karena keinginannya adalah untuk terjadi pemerataan aksesibilitas untuk memperoleh 3 hal, yaitu pertama akses to knowledge atau kapasitas kemampuan berwirausaha, dan dengan adanya inkubasi-inkubasi bisnis ini, pemberian pengetahuan, peningkatan kapasitas, akses to knowledge tadi dapat didapatkan oleh anak-anak yang ada di provinsi-provinsi tertentu. Kemudian yang kedua adalah akses to finance. Jadi harapannya adalah inkubasi-inkubasi bisnis ini dapat memberikan aksesibilitas kepada anak-anak yang kemudian dikembangkan di dalam pusat inkubasi tersebut untuk memperoleh akses keuangan dari berbagai mitra. Tidak harus dari inkubasi bisnis tersebut, tapi bermitra.
Dan saya sendiri melihat IBT Teluku Umar telah melakukan beberapa event yang juga saya hadiri sendiri, di mana mereka menggandeng pihak-pihak swasta untuk menjadi kolaborator, termasuk pemberian dana dan melalui berbagai mekanisme, baik hibah maupun KUR atau kredit usaha rakyat. Dan yang terakhir adalah yang paling penting yang akan menjadi kendala kita di pelosok adalah access to market. Beberapa kali saya kemudian ke Melaboh, saya melihat bahwa ada beberapa potensi yang akan kita kembangkan, tetapi access to market ini harus kita create. Jadi apakah access to market ini akan lari ke Padang, Sumatera Barat, apakah ke Medan, apakah ke Banda Aceh saja? Mana nih akses market yang paling oke? Dan apabila ada komoditas ekspor, bagaimana kita meng-create-nya? Harapannya adalah peran inkubasi bisnis ini bisa memainkan peran lebih. Bukan hanya access to finance, access to knowledge, tapi juga access to market. Dan access to market itu juga bisa bermitra dengan pihak ketiga, di mana misalnya ada pihak ketiga yang membantu mempromosikan produk-produk hasil inkubasi kita di Melaboh yang dapat dipromosikan ke seluruh Indonesia maupun seluruh dunia. Nah, ini saya ingin menyasar kepada mahasiswa sendiri. Keberadaan dari inkubasi bisnis ini merupakan sebuah keberkahan untuk kita, karena yang perlu kita sadari adalah hanya sedikit pusat inkubasi, hanya sedikit kampus yang dipilih ya oleh pemerintah untuk menjalankan pusat inkubasi ini. Secara spesifik saya memberikan apresiasi kepada Kiai ya, Prof. Niam, kemudian Pak Menpora, seluruh jajaran Kementerian Pemuda dan Olahraga atas inisiatif dan itikat baiknya ini, apresiasi penuh. Saya sendiri bersama dengan tim saya sempat melakukan silaturahmi kepada rumah dari Prof. Kiai Niam. Di sana kami bertutur, kami bertukar pendapat tentang bagaimana kita bisa mendesain anak-anak muda Indonesia ini khususnya untuk dapat memiliki pola pikir yang juga mendesain dirinya untuk dapat terlibat dalam kegiatan kewirausahaan. Kalau kita melihat angka statistik, angka pengangguran Indonesia itu di angka 6%, dan angka pengangguran Aceh itu sama seperti Papua, itu jauh di atas angka pengangguran nasional tersebut. Dan salah satu yang menjadi kendala dari kita sama-sama ya di Papua maupun di Aceh itu adalah pola pikir kita itu masih bergantung kepada sektor-sektor pekerjaan formal seperti PNS. Jadi kita berpikir oke, setelah kita S1 sekolah kalau bisa kita mengikuti seleksi PNS. Sementara kalau kita melihat data terakhir, rekrutmen formasi PNS itu yang hanya diperuntukkan untuk sekitar kalau tidak salah 30.000 formasi ya, kalau saya tidak salah ya, yang mendaftar hingga lebih dari 3 juta orang. Ya, walaupun ada sedikit penurunan tren di generasi Z, ya, generasi milenial untuk tidak angkanya tahun sebelumnya jauh lebih tinggi dari angka tahun ini, tetapi kenyataannya menunjukkan bahwa masih sangat tinggi. Bayangkan 3 juta orang yang mendaftar untuk sebuah formasi yang sangat sedikit sekali. Artinya kalau kita anak-anak Aceh berpikir bahwa salah satu sektor untuk menyerap pekerjaan hanya PNS aja, maka bisa dibandingkan berapa juta, 2 juta lebih penganggur ya, karena yang daftar 3 jutaan, yang bisa diterima kurang dari 3 juta, jadi akan banyak sekali yang menganggur. Kalau kita bicara tentang sektor pekerjaan formal misalnya, tidak banyak industri kemudian yang hidup, dan pun kalau ada industri dia akan menyerap tenaga kerja secara terbatas. Misalnya kalau di Melaboh kita bisa melihat sektor perkebunan, sektor pertanian, ya kan, sedikit menyerapnya. Nah, oleh sebab itu kalau kita berharap menjadi pencari kerja setelah kita lulus, maka dapat dibayangkan bahwa kenapa kemudian angka pengangguran Aceh, angka pengangguran Papua ya itu tinggi di atas nasional kalau pola pikir seperti itu. Oleh sebab itu ketika saya berkeliling di Papua sendiri, saya selalu mendorong anak-anak untuk menjadi wirausahawan, menjadi entrepreneur, menjadi orang yang menciptakan pekerjaan untuk dirinya maupun orang lain untuk mengakselerasi kesejahteraan tersebut. Seperti itu. Dan untuk memiliki pola pikir entrepreneurial, untuk menjadi entrepreneur itu kita harus memiliki pola pikir entrepreneurial. Dan setelah kita memiliki pola pikir entrepreneurial, lalu kita memiliki 3 akses yang tadi saya sampaikan. Access to knowledge, access to finance, and access to market. Nah, 3 akses ini bisa kita dapatkan dari pusat-pusat inkubasi bisnis seperti yang telah dilakukan oleh UTU ini. Setelah itu terbangun, peran pemerintah yang kemudian harus main adalah melalui Kementerian Koperasi UMKM maupun lintas kementerian yang lain menyokong anak-anak ini agar mereka tidak menjadi entrepreneur yang by incident saja, tetapi by design. Ya, kalau saya
mengambil, mengquote kata-kata dari dari kakak menteri ya, kakak Bahlil, abang Bahlil, Kementerian Investasi, beliau selalu mengatakan menciptakan entrepreneur muda, menciptakan entrepreneur Indonesia tuh jangan hanya by incident. Apa itu maksudnya by incident? By incident itu karena terpaksa, udah daftar PNS nggak lolos, daftar kerjaan di sektor swasta nggak lolos, ya kan, daftar sana sini nggak lolos, terpaksa dia menjadi wirausahawan, itu by incident, menjadi pebisnis karena kecelakaan. Tetapi harusnya dia menjadi pebisnis by design. Jadi by design itu apa? Terdesain dirinya untuk menjadi kewirausahaan. Kita sudah melihat program-program dari Kemenpora yang bagus sekali yang ada di hadapan mata kita ini. Kita bisa melihat Kemendikbud, Dikti, yang melalui berbagai program merevitalisasi kurikulum dengan filosofi merdeka untuk mendesain pola pikir entrepreneurial tadi. Kita melihat bantuan-bantuan dari Kementerian Koperasi UMKM, Kementerian BUMN yang memberikan insentif untuk bermitra dengan berbagai UMKM. Banyak sekali kesempatan itu ada selama kita punya pola pikir dan kita punya 3 hal yang tadi. Nah, langkah terbesar yang teman-teman harus hadapi dari pengalaman saya ketika saya memulai bisnis saya adalah mulai saja dulu, ya, mulai saja dulu, karena kalau misalnya kita nggak memulai, maka kita tidak akan pernah bisa menjadi seorang pebisnis. Setelah mulai, lalu kembangkan dirimu secara terus-menerus untuk memperoleh pengetahuan. Nah, setelah memperoleh pengetahuan, setelah memperoleh pengetahuan, kemudian kita dapat memperoleh akses ke keuangan, finance. Lalu setelah akses ke keuangan, kemudian kita bisa memperoleh akses ke pasar yang akan dibantu oleh berbagai pihak. Nah, setelah itu jangan terus berhenti untuk belajar. Jadi kayak saya sampai detik ini saja masih belajar. Kayak kemarin terpapar COVID, salah satu unit usaha saya hampir tidak bisa membayar gaji karyawan saya misalnya. Walaupun itu merupakan musibah, tetapi saya belajar, oh ternyata saya harus merubah bisnis model. Ternyata harus ada dana reserve, cash reserve. Sehingga ketika sewaktu-waktu terjadi hal-hal seperti ini, tentunya maka saya bisa keluar dari permasalahan ini. Dan berikutnya adalah yang selain berhenti belajar, yang berikutnya adalah supel. Kepribadian kita tuh harus supel, jadi harus mampu untuk bekerja dengan siapapun. Jangan suka ngejudge, jangan suka melihat bahwa saya cuma mau kerja dengan orang Aceh aja, saya cuma mau kerja dengan orang ini aja, misalnya kayak gitu. Kita terbuka untuk bisa bekerja dengan siapapun untuk menambah jejaring kita. Dan yang terakhir adalah kreatif. Ya, kreatif artinya selalu muncul ide-ide baru setiap hari. Kalau saya punya pengalaman di kantor saya ini, setiap hari di perusahaan unit usaha dan tim saya, itu saya selalu membrainstorming ide-ide dan saya selalu mau mendengar dari tim saya apa ada ide-ide terbaru, cara-cara terbaru yang dapat kita lakukan untuk membuat bisnis kita lebih baik atau tidak. Dan yang berikutnya, yang terakhir adalah daya tahan. Ini yang paling penting, tolong dicatat. Apalagi kita provinsi-provinsi terluar, daya tahan. Apa sih daya tahan? Daya tahan itu adalah kemampuan untuk terus-menerus mencoba, walaupun hampir-hampir kita gagal atau bahkan kita sudah gagal. Daya tahan. Terus bangkit, jatuh, bangkit lagi. Jatuh, bangkit lagi ya. Mas Nadim itu saya dengar ceritanya dari beberapa kali dia memberikan usahanya, kemudian hampir jatuh, bangkit lagi usahanya dia. Ya, artinya itu yang harus ditanamkan oleh kita kepada anak-anak kita, seperti itu. Nah, saya pikir itu saja. Terakhir dari saya, pesan saya untuk Pusat Inkubasi Bisnis Tuku Umar, saya punya harapan dan mimpi besar, dan ini saya sampaikan kepada banyak pihak ya, baik berbagai kementerian maupun juga kepada Pak Presiden sendiri. Saya berharap pusat inkubasi bisnis di daerah-daerah terluar ini bukan hanya menjadi unit program untuk kampusnya saja atau untuk kabupatennya saja, tetapi kalau bisa dia meng-cater kebutuhan regional. Kalau kita bicara posisi Melabuh yang ada di titik barat dan barat daya ya, yang bisa mengakses pasar ASEAN, berbatasan langsung dengan Samudra Hindia, ya kan, seperti itu. Maka harapan saya itu besar sekali dia meng-cater kebutuhan regional. Jadi bagaimana kita mendesain pusat inkubasi ini untuk memberikan akses
baik kepada anak-anak yang kita didik untuk berjualan tuh pola pikirnya jualan produknya atau membuat produk yang akan dibutuhkan oleh regional Asia Tenggara, bukan hanya oleh Indonesia atau hanya Aceh aja. Itu harapan saya, dan grand design itu harus ditaruh, diletakkan dalam visi dan misinya dari sekarang supaya kita bisa mendesain strategi untuk mencapai visi misi itu dalam jangka panjang. Saya yakin dengan koordinasi komunikasi baik yang telah dilakukan oleh Universitas Teuku Umar sejauh ini akan memampukan universitas ini untuk dapat mencapai visi misi yang besar tersebut. Saya pikir itu saja dari saya. Saya mohon maaf kalau saya cuma bisa berbicara 10 menit karena memang sedang dalam perjalanan, ini lagi hotel transit dan akan bergeser lagi ke kabupaten atau kampung berikutnya. Saya kembalikan kepada moderator sekiranya mungkin ada tanya jawab yang ingin dipandu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Billy. Sungguh luar biasa di sela-sela kesibukan Mas Billy sebagai staf Presiden Republik Indonesia masih sempat meluangkan waktu memberikan motivasi kepada mahasiswa baru Universitas Teuku Umar. Sepertinya memang tidak ada sesi tanya jawab, Mas. Siap. Ya. Selamat melanjutkan perjalanan, menjalankan tugas dari Bapak Presiden, Mas. Mohon doanya agar saya bisa segera kembali ke Melaboh lagi ya, untuk ketiga kalinya. Terima kasih, ya, sampai ketemu. Baik Bapak dan Ibu, para hadirin yang berbahagia, tibalah kita pada sesi yang terakhir dari seluruh rangkaian acara silaturahmi mahasiswa baru tingkat Universitas Teuku Umar, yaitu penyerahan mahasiswa baru dari Bapak Rektor ke dekan fakultas masing-masing. Untuk yang pertama, berkenan menuju tempat yang telah disediakan. Bapak Rektor menyerahkan mahasiswa baru kepada dekan Fakultas Pertanian. Dalam kesempatan ini diwakili oleh Wakil Dekan 1. Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya Rektor Universitas Teuku Umar menyerahkan sejumlah 286 mahasiswa Universitas Teuku Umar yang telah memilih Fakultas Pertanian tahun ini. Pertama, Prodi Agribisnis dengan jumlah 118 mahasiswa, terdiri dari laki-laki 37 orang, perempuan 74 orang. Kemudian Prodi Agroteknologi berjumlah 107 orang, terdiri dari 38 laki-laki dan 62 perempuan. Seterusnya, Prodi ketiga, Prodi Teknologi Hasil Pertanian, sebanyak 61 mahasiswa yang terdiri dari 18 laki-laki dan 41 perempuan. Harap diterima dan dibina anak-anak ini dengan baik. Ya. Oke. Oke, ya. Baik, terima kasih. Berikutnya berkenan Bapak Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat. Betul berempat sana. Oke, ada. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya Rektor Universitas Teuku Umar menyerahkan
422 mahasiswa Universitas Teguh Umar yang terdaftar di Fakultas Kesehatan Masyarakat yang terdiri dari Prodi Kesehatan Masyarakat 228 orang, terdiri dari 19 laki-laki dan 94 perempuan. Kemudian gizi 194 mahasiswa, terdiri dari 7 laki-laki, 182 perempuan. Oke, saya serahkan, mohon dibina dan disiapkan menjadi sumber daya unggul kita. Terima kasih. Terima kasih. Berikutnya berkenan Bapak Dekan Fakultas Ekonomi. Banyak tempat. Bapak Dekan Ekonomi yang kami muliakan, ada sebanyak 372 mahasiswa utuh yang terdaftar di 3 prodi Fakultas Ekonomi, yaitu Ekonomi Pembangunan, 68 mahasiswa, terdiri dari 24 laki-laki, perempuan 41. Kemudian manajemen 158 mahasiswa, terdiri dari 46 laki-laki dan 106 perempuan. Satu lagi, prodi akuntansi sebanyak 148 mahasiswa, yang terdiri dari 28 laki-laki dan 114 perempuan. Mohon anak-anak ini, mahasiswa kita ini dibina ya, agar menjadi manusia sukses dan dapat berdaya saing tinggi. Terima kasih. Berikutnya berkenan Bapak Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Oke, Bapak Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan yang kami muliakan, ada sebanyak 173 mahasiswa Universitas Teguh Umar yang mendaftarkan diri di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Ada sebanyak 110 mahasiswa di prodi perikanan, terdiri dari laki-laki 44 mahasiswa, laki-laki 44 mahasiswa, dan perempuan 28 mahasiswa. Kemudian prodi aquakultur 34 mahasiswa, terdiri dari 18 laki-laki dan 16 perempuan. Untuk prodi manajemen sumber daya akuatik 21 mahasiswa, terdiri dari 7 laki-laki dan 13 perempuan. Serta ilmu kelautan 43 mahasiswa, terdiri dari 20 laki-laki dan 21 perempuan. Jadi jumlahnya seluruhnya 173 mahasiswa. Hari ini kami serahkan kepada Bapak untuk bisa dibina sehingga anak-anak ini bisa menjadi sarjana yang berdaya saing tinggi. Oke, terima kasih. Terima kasih. Berikutnya berkenan Bapak Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Oke. Bapak Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, saya akan menyerahkan sebanyak 598 mahasiswa Universitas Teguh Umar yang telah memilih Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, yaitu di Prodi Ilmu Administrasi Negara sebanyak 171 mahasiswa, terdiri dari 26 laki-laki dan 138 perempuan. Kemudian di prodi sosiologi sebanyak 156 mahasiswa, terdiri dari laki-laki 25 dan 100 perempuan.
Selanjutnya ada 148 mahasiswa yang mendaftar dirinya di ilmu komunikasi. Terdiri dari 42 laki-laki dan 92 perempuan. Dan yang terakhir ilmu hukum, ya, sebanyak 149 mahasiswa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 46 orang dan perempuan sebanyak 96 orang. Demikian saya serahkan mahasiswa-mahasiswa ini kepada Bapak untuk dapat dibina dengan sebaik-baiknya sehingga menjadi sarjana yang berdaya saing tinggi. Oke. Terima kasih. Dan terakhir. Berikutnya yang terakhir, Dekan Fakultas Teknik dalam kesempatan ini diwakili oleh Wakil Dekan 2. Oke, baik. Yang terakhir Fakultas Teknik, Vincent ya. Di Fakultas Teknik ini ada 430 mahasiswa Universitas Tuku Umar yang telah memilih, ya, yaitu di empat prodi. Pertama, prodi Teknik Mesin. Sebanyak 110 mahasiswa yang terdiri dari laki-laki 99, perempuan 5 orang. Ini lawan gizi ini, ya. Oke. Gizi sebaliknya. Oke. Teknik sipil sebanyak 124 mahasiswa terdiri dari 77 laki-laki dan 38 perempuan. Selanjutnya teknik industri sebanyak 76 mahasiswa terdiri dari 44 laki-laki dan 26 perempuan. Dan yang terakhir program studi teknologi informasi. Kami akan menyerahkan sebanyak 126 mahasiswa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 56 orang dan 59 orang yang berjenis kelamin perempuan. Jadi seluruhnya kami akan serahkan sebanyak 436 mahasiswa. Mohon dibina dan dijadikan mahasiswa ini menjadi lulusan yang berdaya saing tinggi. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak Rektor. Berkenan untuk kembali ke tempat. Dengan berakhirnya prosesi penyerahan mahasiswa dari Bapak Rektor kepada Bapak Ibu Dekan, maka berakhirlah pelaksanaan silaturahmi mahasiswa baru secara daring tingkat universitas. Sebelum ditutup, kami himbau kepada seluruh peserta untuk dapat mengisi link absensi yang telah dikirimkan, dan kami himbau kembali bahwa kepada seluruh peserta untuk dapat bergabung ke akun atau link Zoom Fakultas mulai pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Saya, Marhaban SE, yang ditugaskan menjadi MC pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.